Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Syahwal dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, di sini saya ingin menyelesaikan dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan, yakni ingin menganalisa berbagai aplikasi layanan investasi dan keuangan. Nah, sebenarnya saya sudah mendapatkan 4 penugasan mengenai menganalisa berbagai aplikasi layanan investasi dan keuangan. Jadi, ada berbagai macam aplikasi yang di sini, saya menganalisa yakni seperti menganalisa fitur dan layanannya. Nah, jadi aplikasi apa saja yang saya analisa mengenai fitur dan layanan maupun yang lainnya, mari kita bahas. Oke, jadi di sini untuk materi presentasinya ada 4 ya teman-teman. Di sini saya akan membedah berbagai aplikasi selama 4 pertemuan dengan menganalisa fitur dan layanan yang tersedia. Nah, saya harap hasil presentasi ini dapat mengedukasi teman-teman semuanya seputar aplikasi layanan investasi. Nah, jadi dalam 4 pertemuan pada mata kuliah SIAK, Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, di sini yang pertama, saya sudah menganalisa yakni dari, aplikasi forex, lalu yang kedua ada aplikasi layanan bank konvensional, yang ketiga, ada aplikasi layanan pajak. Pada pertemuan kedua, saya akan membahas atau mengulas kembali mengenai analisa dari bank digital. Jadi ada aplikasi bank digital dan yang kedua dari aplikasi vintage. Lalu pada pertemuan ketiga di sini saya ingin mereview kembali mengenai analisa saya pada aplikasi peer to peer dan yang kedua pada aplikasi crowdfunding. Pada pertemuan keempat, di sini saya akan mengulas kembali mengenai analisa saham, aplikasi saham lebih tepatnya aplikasi trader saham. Dan yang kedua di sini ialah aplikasi jual beli SBN atau surat berharga negara. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang pertama nih teman-teman. Jadi pada pertemuan pertama ini saya akan menganalisa mengenai aplikasi forex, yang kedua ada layanan bank konvensional, dan yang ketiga layanan pajak. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini saya, mereview 3 aplikasi. Oke, kita akan masuk yang pertama yakni forex. Forex merupakan transaksi menukarkan mata uang negara tempat Anda tinggal dengan mata uang negara pilihan Anda. Selain itu, kebutuhan forex biasanya bersifat personal atau pribadi. Salah satunya sebagai alat pembayaran di negara lain yang akan dikunjungi. Nah, apa sih itu trading forex? Jadi kan tadi kan saya sudah membahas mengenai forex-nya ya. Nah, lalu ada nih istilah trading forex. Jadi, trading forex merupakan aktivitas jual beli mata uang asing yang biasanya dilakukan secara online. Tujuan dari trading forex yakni sebagai investasi sendiri atau mencari keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Nah, jadi trader atau trading itu sangat berkaitan dengan mengambil selisih keuntungan dari jual beli penjualan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk aplikasi yang saya analisa di sini ialah aplikasi MIFX. Nah, jadi bagaimana aplikasi MIFX ini, sebagai perantara forex di Indonesia yang legal, mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, jadi, kita sudah ada di, website-nya dari MIFX. Jadi untuk review dari, MIFX ini saya menggunakan laptop ya teman-teman, tapi teman-teman bisa, menggunakan aplikasi mobile-nya yakni yang bernama MIFX seperti itu. Nah, di sini saya sudah berada di form login dari MIFX. Di sini karena saya sudah mempunyai akun, jadi di sini saya langsung login ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman, tidak mempunyai akun, teman-teman silakan untuk klik di sini untuk membuka akun MIFX, seperti itu. Di sini saya ingin login terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam website dari MIFX dan kebetulan akun MIFX saya masih demo ya teman-teman. Jadi ada informasi sedikit. Jadi untuk MIFX ini, teman-teman jika ingin membuka akun real, jika tidak salah itu harus, eee, deposit sekitar 500.000 teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin mendemokan aplikasinya dan ingin memberitahukan terkait layanan dan fiturnya, jadi di sini saya menggunakan aplikasi demo seperti itu teman-teman. Nah, jadi, ketika teman-teman membuka akun sudah otomatis akan masuk ke akun demo. Nah, di sini, sebelumnya balance-nya itu yang diberikan oleh MIFX ini sebagai akun demo ialah sebesar $10.000 teman-teman. Namun, di sini ada lebihan $258 itu karena saya sudah mencoba untuk trading, saya sudah sempat mencoba beberapa kali trading forex ya di website MIFX ini lebih tepatnya. Kayak di sini pada menu beranda, di sini terlihat banyak layanan dan fitur ya teman-teman, namun tidak perlu bingung, tenang saja. Jadi, di sini, terlihat ada balance dan equity dari akun demo saya. Jadi apa perbedaan balance dan equity ini? Jadi balance ini bisa dibilang ialah total dompet saya secara real time dan equity ini
jika semisal saya open posisi atau trading, nah nanti equity-nya ini akan berubah sesuai dengan pergerakan, dari harga aset forex yang saya perdagangkan. Nanti akan saya contohkan teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melakukan deposit, tarik dana, dan overbook. Oke, di sini ada deposit, tarik dana, dan overbook. Oke, karena di sini saya masih memakai akun demo, di sini saya akan lebih berfokus kepada, analisa fitur dan layanannya. Oke, untuk, di Mifex itu sendiri terdapat beberapa fitur dan layanan, yakni ada trading signal, ada top mover, sorry, oke, ada top mover, ada top volume, lalu ada produk, ada edukasi, ada reward, ada deposit, dan di sini ada, 2 fitur dan lain-lainnya, yakni ada overbook dan withdraw. Nah, apa sih, macam-macam dari layanan fitur ini? Oke, jadi kita, bedah ya satu-satu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke trading signal terlebih dahulu. Oke, di sini langsung klik aja, saya mengerti ya teman-teman. Nah, di sini ada trading signal teman-teman. Nah, jadi trading signal di sini ialah bisa dibilang signal yang diberikan oleh MIFX. Jadi bisa dibilang, trading signal ini ialah, signal hasil analisa yang dilakukan oleh MIFX berdasarkan beberapa sumber ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cek, ada sumber dari Autocartis, lalu ada Trading Central, dan ada Signal Center. Nah, di sini, saya, memakai untuk semua sumber ya, karena di sini biar lebih terlihat banyak saja. Nah, di sini, terlihat banyak sekali signal yang diberikan oleh MIFX berdasarkan beberapa sumber ya, teman-teman. Nah, di sini juga terlihat jam update signal ini. Di sini, untuk USD, Kanada ya, ini di jam 22.15. Lalu yang terakhir ini yang paling terbaru ialah 23.14. Nah, coba kita akan mulai untuk, trading dari signal ini, teman-teman. Oke, jadi di sini eee, diberikan sinyal nih oleh MIFX bahwa untuk New Zealand dollar dan USD dollar itu kita bisa untuk melakukan eksekusi buy seperti itu. Oke, di sini, kita bisa eksekusi buy. Ingat teman-teman, karena ini hanya untuk, melakukan demo saja, jadi teman-teman bisa menggunakan akun demo ya seperti itu. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan akun live, perhatikan bahwa analisa ini ialah harus dilakukan secara mendalam dan, harus dilakukan secara mendalam teman-teman, dan signal yang diberikan oleh MIFX ini juga hanya sebagai referensi teman-teman saja, seperti itu. Nah, di sini, kita dapat acuan ya dari signal MIFX ini. Jadi di sini untuk batas untungnya di angka 58930, dan sekarang, pergerakannya sedang di harga 0,58874 ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini untuk stop loss atau batas ruginya itu di angka 0,5870. Nah, karena signal yang diberikan oleh MIFX ini ialah eksekusi buy, di sini teman-teman bisa lihat, ordernya itu ingin 0,1 lot atau berapa, seperti itu. Nah, semisal kita ingin memberikan, kuantitasnya 0,1 lot, kita bisa lihat estimasi profit yang bisa kita dapatkan ialah $9, dan estimasi loss yang bisa kita dapatkan juga itu ialah $14. Cukup besar ya teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk eksekusi buy sesuai signal yang diberikan. Sini saya klik buy, oh maaf, ini order sekarang. Oke, di sini saya sudah open posisi ya teman-teman. Nah, mungkin di sini terlihat ya bahwasanya, eee, minus saya eee, sudah $1,1 teman-teman. Nah, jadi $1 ini ialah, fee atau biaya layanan yang ditetapkan oleh MIFX, untuk, per satu kali kita open posisi, dan di sini ada gross profit loss kita yakni sebesar $0,1 nih teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman cek, 1 hari setelahnya, mungkin saja posisi kita, telah berakhir seperti itu teman-teman, dan semoga saja teman-teman dapat mencetak profit seperti itu. Nah, untuk trading signal selanjutnya ada top mover teman-teman. Nah, untuk top mover ini ialah, bisa dibilang pergerakan harga tertinggi ya teman-teman. Nah, di sini untuk Hang Seng Stock Index ini, telah naik 293 poin. Di sini ada oil, ada gold, ada nikel, lalu ada Dow Jones. Di sini ada, banyak yang lainnya ya. Di sini, campur ya teman-teman, tidak hanya, aset mata uang saja, tetapi ada, yang lainnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat top mover untuk, kenaikan tertinggi. Oke, lalu ada top volume atau, yang paling banyak diperdagangkan seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk US dollar Jepang yen ya, ini sedang hot sekali ya sepertinya. Di sini, rata-rata, pemain forex itu sedang melakukan eksekusi buy di sini sebanyak 70% seperti itu.
Nah, di sini juga ada informasi ya bahwasanya 5,6% trader memiliki posisi terbuka nih untuk produk ini. Wah, ini sangat banyak sekali teman-teman jumlah untuk trading forex US dollar Jepang yen ini sebanyak 5,6% pemain seperti itu. Nah, kita bisa kembali. Oke, untuk selanjutnya ada produk. Nah, di produk ini teman-teman bisa melihat beberapa produk investasi atau trading dari aplikasi Mifex ini ada banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa cek satu persatu ya. Di sini mulai dari mata uang, lalu ada komoditi, lalu ada indeks juga teman-teman. Dan di sini juga ada acuan persentase berapa banyak sih orang yang melakukan eksekusi buy, lebih banyak orang melakukan eksekusi buy atau eksekusi sell nih pada pada produk trading yang diacukan seperti itu. Nah, di sini misal US dollar dan Kanada ya. Di sini rata-rata orang melakukan eksekusi buy seperti itu dan teman-teman bisa melihat spread-nya. Spread itu bisa dibilang selisih harga beli dan jualnya ya. Nah, di sini ada informasi lebih lanjut teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri. Kayak di sini ada detail produk juga, teman-teman bisa baca. Lalu ada spread-nya di sini dan kita bisa melakukan buka grafik ya teman-teman untuk melihat informasi grafik lebih lanjut. Oke, di sini kita bisa mengecek grafik secara real time ya dari US dollar Kanada dolar ini. Oke, jadi di sini bisa terlihat bahwasanya untuk harga per jam 23.34 pada tanggal 13 November itu ialah di angka 0,87995 ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan trading manual ya, bahwasanya jika teman-teman ingin melakukan eksekusi buy atau sell. Oke, di sini produknya yang tadi ya teman-teman. Di sini teman-teman terserah ingin melakukan posisi buy atau sell. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Jika teman-teman ingin melakukan posisi buy ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, posisi buy itu berarti teman-teman berharap bahwasanya harganya ini akan naik di kemudian hari seperti itu, entah besok atau mungkin lusa. Dan untuk sell ini berarti teman-teman berharap bahwasanya untuk produk ini di kemudian hari itu akan turun seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga perlu diingat untuk membatasi take profit dan stop loss teman-teman untuk meminimalisir risiko seperti itu. Di sini ada take profit dan ada stop loss ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan oleh teman-teman. Sebentar. Oke, untuk selanjutnya ada edukasi ya teman-teman dan ini yang paling penting ya bisa dibilang, jika teman-teman masih bingung ya terkait apa itu forex dan mungkin teman-teman juga masih bingung ya terkait MIFX ini sendiri. Nah, teman-teman itu bisa memasuki fitur edukasi ya teman-teman, karena di fitur edukasi ini disajikan secara lengkap mulai dari memahami konsep trading forex, mengenal pilihan produk forex, sampai yang terakhir itu ada strategi tradingnya teman-teman. Dan MIFX ini cukup bagus ya karena memfasilitasi usernya untuk melakukan edukasi agar apa? Agar pemain-pemain retail dan pemula seperti kita teman-teman itu dapat teredukasi sebelum menjalani sebelum menjalani atau membuka open posisi seperti itu. Nah, di sini ada level-levelnya juga ya. Mungkin bagi kita bisa masuk ke level beginners terlebih dahulu, lalu bisa masuk ke intermediate. Ketika teman-teman sudah melihat video edukasi dari beginner dan yang selanjutnya itu mungkin teman-teman bisa masuk ke level yang lebih advance seperti itu. Oke, kita bisa kembali lagi. Oke, oke, teman-teman. Oh ya, sebelumnya di sini saya ingin menginformasikan juga ya bahwasanya untuk Mifex ini sudah legal untuk beroperasi di Indonesia dikarenakan dia sudah di bawah naungan Kemendak ya atau Kementerian Perdagangan dan teman-teman juga bisa lihat ya di sini. Di sini sudah ada legalitas yang tertera. Oke, wah ini malah masuk ke websitenya ya, website informasinya nih. Sorry teman-teman. Oke, kita balik lagi nih ke menu beranda teman-teman. Wah ini di mana nih? Bentar ya, bentar ya. Oke, kita kembali dulu nih. Kembali ke menu beranda ya, teman-teman. Oke, nah, tadi kita sudah masuk ke fitur edukasi, lalu ada fitur reward, teman-teman. Nah, untuk fitur reward ini,
Sebentar masih loading ya teman-teman. Oke, untuk fitur reward ini bisa dibilang, menukarkan poin yang didapat oleh teman-teman, tetapi ini hanya untuk akun live ya teman-teman. Jadi, ketika teman-teman open trading atau semacam itu, nanti teman-teman akan mendapatkan poin, dan poin itu bisa ditukarkan pada, fitur atau layanan reward ini teman-teman. Nah, di sini juga banyak ya, semisal teman-teman apalagi yang nanti udah jago trading-nya dan sering trading tuh setiap harinya, nanti teman-teman bisa menukarkan poin yang didapatkan dengan berbagai macam hadiah, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk fitur reward, mungkin kita bisa next ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya ada fitur deposit ya teman-teman. Tentu saja untuk deposit ini, fitur untuk kita melakukan top up seperti itu. Namun dikarenakan saya di sini memakai akun demo, saya tidak bisa melakukan demonya kepada teman-teman, mohon maaf. Dan di sini ada fitur withdraw juga, ya di mana withdraw ini adalah, fitur untuk pencairan yang, pencairan uang dari teman-teman dapatkan ya dari, trading forex. Lalu di sini ada fitur overbook, jadi lengkap ya teman-teman. Wah, sayang sekali ya teman-teman, di sini saya, tidak bisa mereview fitur overbook dikarenakan saya masih memakai akun demo, tidak apa-apa. Saya bisa next di sini teman-teman, di sini, lebih terlihat banyak ya fiturnya. Oke, di Mifex juga ada program referral yang di mana teman-teman jika ingin melakukan, program referral nantinya teman-teman bisa mendapatkan reward dan teman-teman bisa baca pada menu referral, lalu pada menu reward itu seperti tadi ya teman-teman. Wah, kita malah masuk lagi nih, kita balik dulu ya. Oke, kita masuk ke expert advisor nih teman-teman. Oke, kita masuk ke expert advisor ya teman-teman. Jadi untuk expert advisor nih bisa dibilang ya seperti robot lah ya teman-teman. Nah, tapi untuk ini sih, tergantung teman-teman seperti itu. Apakah teman-teman tipikal trader-trader yang seperti ini atau yang lebih baik yang manual seperti itu. Karena mungkin kalau manual itu, referensinya itu lebih baik ya teman-teman ya dan lebih terjaga juga untuk, resiko dari teman-teman seperti itu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk review fitur dan layanannya dan di sini saya ingin memberikan kesimpulan yang sudah sempat saya rangkum. Oke, di sini ada kesimpulan, bahwasanya untuk mengaktifkan akun live itu memerlukan saldo minimal 500.000 ya teman-teman. Dalam artian, aplikasi ini tuh kurang cocok digunakan untuk pelajar yang ingin melakukan trading forex menggunakan saldo yang minim. Karena 500.000 itu cukup, besar ya, apalagi di kalangan pelajar maupun mahasiswa awal semester seperti saya. Dan yang kedua ini terdapat fitur akun demo nih yang membuat user itu bisa belajar trading forex tanpa menggunakan saldo dan ini adalah salah satu kelebihan dari, Mifex ya teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang pemula dan baru belajar seperti saya itu bisa membuka akun demo, lalu, pilihan produk serta kategorinya itu lengkap dan kemudahan dalam melakukan trading ya karena, Mifex ini mempunyai fitur one click, terus adanya signal gratis yang diberikan Mifex. Oh ya, saya sudah mencoba beberapa signal yang direkomendasikan oleh Mifex dan ternyata dari 10 signal saya malah, mendapatkan profit sebesar $200 teman-teman. Ada juga yang loss namun persentase profit itu lebih besar dibandingkan persentase loss-nya. Berarti dalam artian signal ini juga tidak main-main ya teman-teman. Lalu UI UX yang disajikan juga user friendly teman-teman dan fee atau komisi trading 0,1 lotnya itu per 0,1 lotnya setelah kita coba tadi itu hanya dikenakan $1 saja ya teman-teman. Lalu adanya, edukasi di dalam aplikasi Mifex ini yang di mana jika kita sebagai user yang baru mengenal forex itu dapat belajar terlebih dahulu dan akhirnya bisa menjadi trader yang advance pada, pada trading forex seperti itu teman-teman. Konvensional. Jadi bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional dengan pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, bank konvensional kini itu telah hadir dalam bentuk layanan online atau digital seperti aplikasi layanan mobile dan lainnya. Nah, jadi konvensional di sini teman-teman, konvensional di sini tuh bisa dibilang masih memakai cara jadul, yakni yang di mana kalau kita ingin mengaktifasi akun harus ke cabang dan pokoknya, untuk melakukan, hal-hal teknis itu harus ke cabang offline-nya. Nah, itu ciri khas bank konvensional. Namun, bank konvensional itu kini telah beralih dalam bentuk layanan online. Nah, mungkin teman-teman nggak asing dengan aplikasi berikut ini. Nah, di sini saya ingin menganalisa, layanan fitur maupun hal-hal lainnya pada aplikasi BCA Mobile. Jadi BCA Mobile ini ialah aplikasi mobile banking legal di Indonesia. Nah, bagaimana, hasil analisa saya mengenai fitur dan layanan pada aplikasi ini? Mari kita bahas. Oke, teman-teman untuk selanjutnya kita akan, mereview, salah satu layanan bank konvensional ya yang sudah
meranah ke dunia digital atau dunia online, yakni ialah MBCA atau Mobile Banking BCA. Nah, di sini saya sudah login ke Mobile Banking BCA saya, namun untuk review aplikasi dan menganalisa sedikit mengenai fitur dan layanan yang tersedia di sini, saya tidak akan menampilkan banyak, teman-teman, karena mengingat banyaknya informasi sensitif ya mengenai data akun saya pada mobile banking ini. Namun di sini saya ingin mereview dan mengulas sedikit saja mengenai layanan dan fitur pada mobile BCA ini. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan login terlebih dahulu ya. Tetapi jika teman-teman belum pernah login dan ingin melihat fitur dan layanan tersedia, teman-teman bisa menonton video ini. Jadi di sini terdapat beberapa fitur atau menu ya. Di sini mulai dari mobile info, mobile transfer, mobile payment sampai dengan lifestyle. Ini cukup banyak teman-teman, namun saya akan mencoba untuk mengulas satu persatu mulai dari mobile info atau M-info. Nah, di sini M-info ini teman-teman dapat melihat banyak layanan ya di dalamnya, mulai dari info saldo, mutasi rekening dan lain semacamnya. Nah, di sini ada dua fitur utama ya yang sering digunakan oleh pengguna mobil BCA, yakni info saldo dan mutasi rekening pada menu M-info. Jadi info saldo ini untuk mengecek saldo teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengecek saldo itu dapat menggunakan fitur info saldo ya, dapat menekan fitur info saldo pada menu M-info. Nah, lalu mutasi rekening ini digunakan untuk melihat riwayat transaksi masa lalu teman-teman. Misal teman-teman kemarin telah melakukan transfer misalnya kepada tukang fotokopi sebesar 15.000. Nah, teman-teman jika ingin melihat riwayat transaksinya dapat dicek pada mutasi rekening seperti itu. Nah, ini dua fitur utama ya pada M-info. Lalu selanjutnya ada rekening deposito. Jika teman-teman punya, nanti akan terlihat rekening deposito teman-teman, dan di sini ada info reward BCA. Namun untuk info reward BCA ini nanti teman-teman bisa melihat informasi mengenai reward dari BCA ya. Lalu di sini ada NAB reksadana, saldo reksadana dan info kurs. Namun di sini saya tidak menggunakan reksadana yang disediakan oleh BCA ya, karena kebetulan mendaftar layanan reksadana pada bank konvensional itu cukup ribet. Jadi saya di sini tidak punya. Nah, untuk selanjutnya ada info RDN atau rekening dana nasabah. Jadi di sini jika teman-teman memiliki akun, bisa bilang akun layanan investasi saham ya, dan telah terintegrasi dengan BCA teman-teman, nanti di sini dapat terlihat info RDN teman-teman. Dan di sini ada dua info yang tersedia, ada info saldo dan mutasi rekening. Lalu jika teman-teman punya KPR, di sini ada inquiry pinjaman dari KPR teman-teman. Lalu di sini ada info kartu kredit mulai dari saldo, transaksi dan tagihan lainnya, dan inbox. Nah, lalu untuk selanjutnya ada M-transfer. Nah, di sini M-transfer ini tujuannya ialah ketika teman-teman ingin melakukan transfer antar rekening maupun antar bank ke sesama pengguna ataupun ke sesama bank lainnya. Nah, sebelum teman-teman melakukan transfer antar rekening, teman-teman wajib mendaftarkan rekening teman kalian melalui daftar transfer antar rekening. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan rekening BCA teman kalian yang ingin kalian lakukan transfer. Nah, jika sudah dilakukan pendaftaran transfer, teman-teman dapat mengklik transfer antar rekening. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih rekening yang sudah didaftarkan tadi dan masukkan jumlah uang dan beritanya itu seperti apa. Lalu jika teman-teman ingin melakukan transfer antar bank ya, teman-teman bisa klik sebentar. Teman-teman bisa mendaftarkan terlebih dahulu pada daftar transfer antar bank. Di sini bisa ketik nomor rekening tujuan. Lalu teman-teman bisa pilih bank dari teman kalian itu apa. Di sini sangat lengkap ya. Asal bank tersebut sudah OJK dan sudah legal di Indonesia, pasti akan terdaftar ya di sini. Misalnya saya ingin transfer ke Bank BRI. Nah, di sini juga tersedia teman-teman BRI seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah melakukan daftar transfer, lalu teman-teman dapat transfer antar bank seperti itu. Tinggal dimasukkan saja bank tujuan, rekening tujuan, dan jumlah uangnya. Oke. Di sini juga terdapat BCA virtual account, yang dimana jika teman-teman ingin melakukan transfer ke e-wallet, teman-teman juga dapat melakukan via BCA virtual account, atau mungkin teman-teman yang biasa belanja online itu dapat melakukan transfer ya pada virtual account. Lalu ada Sakuku. Jadi untuk Sakuku ini lebih ke arah layanan nonton film ya, seperti XX1. Nah, XX1 itu melalui MTix telah terintegrasi lewat BCA. Nah, jadi teman-teman dapat top up Sakuku itu juga lewat BCA ya, karena kebetulan Sakuku itu di bawah naungan BCA. Lalu ada status transaksi Sakuku dan inbox atau informasi mengenai berita hasil transaksi teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada M-payment. Jadi untuk M-payment ini teman-teman dapat melakukan pembayaran ya dari beberapa layanan di luar bank, seperti pembayaran kartu kredit, handphone, telepon, publik atau utilitas, BPJS, dan lain semacamnya. Teman-teman dapat melakukan pembayaran pada M-payment. Ini cukup lengkap ya. Lalu ada
cardless. Sini jadi untuk cardless ini jika teman-teman lupa membawa kartu ya untuk tarik tunai, store tunai maupun untuk ke cabang, teman-teman dapat membawa handphone saja sudah terdaftar BCA Mobile dan teman-teman dapat melakukan tarik tunai misalnya tanpa menggunakan kartu. Lalu selanjutnya ada M-admin. M-admin ini ya seperti biasa ya untuk mengganti atau mengubah informasi akun teman-teman seperti ubah PIN, atur one click dan lain semacamnya. Lalu ada BCA keyboard. Untuk BCA keyboard ini seperti biasa untuk mengubah keyboard yang berlaku pada BCA Mobile teman-teman. Lalu ada flash. Nah, flash ini digunakan ya seperti biasa ya. Jika teman-teman ingin mengecek saldo flash teman-teman, nanti dapat di tap saja di HP teman-teman ya. Dan yang pastinya, pastikan HP teman-teman itu telah ada teknologi NFC-nya. Lalu ada bagi-bagi. Jadi bagi-bagi ini seperti transfer uang tapi menggunakan tema. Misalnya saya sedang ulang tahun nih dan teman-teman ingin transfer saldo nih ke saya. Amin. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan transfer dengan tema happy birthday, happy graduation, ucapan terima kasih dan lain semacamnya. Di sini lengkap teman-teman. Lalu ada lifestyle. Jadi untuk BCA Mobile ini tidak hanya untuk keperluan transfer aja, tapi di sini ada lifestyle juga yang dimana teman-teman bisa belanja kebutuhan harian ya. Ada belanja harian, gadget, voucher game, atau bahkan donasi pun teman-teman bisa lakukannya di BCA Mobile. Gimana? Lengkap banget bukan? Oke, mungkin untuk BCA Mobile ya kita akan mengulas mengenai UI UX-nya. Oh ya, di sini saya tidak bisa mengulas terlalu banyak. Mungkin untuk yang terakhir ini saya ingin mengulas krisnya ya. Jadi kris ini jika teman-teman ingin melakukan pembayaran melalui kris, teman-teman juga dapat scan QR di sini. Lalu notifikasi ini seperti biasa ya, notifikasi berita atau hasil transaksi teman-teman. Di sini ada akun saya itu jika teman-teman ingin melihat informasi mengenai kartu kredit maupun mengubah informasi kartu kredit teman-teman ya. Nah, jadi untuk selanjutnya saya ingin mengulas mengenai UI UX dari BCA Mobile ini. Jadi UI yang ditampilkan ini rapih banget ya teman-teman dan simple, nggak bertele-tele gitu. Jadi BCA Mobile ini memang sudah terkenal sangat jadul bisa dibilang ya UI-nya itu karena dia tuh nggak yang tipikal mewah atau wah banget teman-teman UI-nya, tapi dia tuh yang tipikal biasa aja tapi tertata dengan rapi. Tapi untuk keamanan BCA ini memang sudah top banget ya, bahkan sangat jarang atau bahkan sangat belum pernah ya saya mendengar kasus BCA Mobile ini dibobol dan lain semacamnya. Dan UI-nya ini terlihat ya untuk warna dari BCA Mobile ini tidak terlalu terang yang dimana ini sangat cocok untuk orang tua. Jadi dalam UI itu jika pewarnaan dan pencerahan itu tidak terlalu terang, itu tuh memang diperuntukkan untuk orang tua. Nah, BCA Mobile ini memang sangat cocok. Ya dimana misalnya orang tua dari teman-teman menggunakan aplikasi BCA Mobile, nah itu tidak cocok teman-teman jika orang tua menggunakan aplikasi BCA Mobile itu dengan kecerahan dari UI yang sangat terang. Nah, mungkin sekian analisa fitur dan UI dari BCA Mobile dan kita akan lanjut ke perpajakan. Perpajakan. Jadi, pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dan sangat erat kaitannya dengan pendapatan, harga beli barang, kepemilikan, dan hal lainnya. Nah, di sini saya ingin membahas perpajakan dari PBB nih, teman-teman. Jadi, PBB itu ialah pajak bumi dan bangunan. Nah, apa sih itu PBB? Bukan bukan ini ya teman-teman ya, bukan PBB yang ada di Eropa sana, bukan. Di sini PBB ini ialah sebuah biaya yang harusnya disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang badan. Karena pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Nah, jadi di sini saya ingin menganalisa mengenai atau memberitahukan nih kepada teman-teman bagaimana sih caranya jika kita ingin membayar pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan ini. Nah, di sini kita masih sama teman-teman, kita memakai aplikasi BCA Mobile lagi karena kebetulan BCA Mobile ini aplikasi all in one bisa dibilang atau banyak layanan dan fitur yang tersedia pada aplikasi BCA Mobile dan karena kebetulan pajak PBB bisa dibayar pada aplikasi BCA Mobile, maka dari itu untuk perpajakan PBB di sini saya memakai BCA Mobile yakni aplikasi pembayaran pajak PBB legal di Indonesia. Nah, bagaimana eh, bagaimana, cara saya memberitahukan dan, analisa saya kepada teman-teman, mari kita bahas. Oke, teman-teman di sini saya ingin melakukan simulasi untuk pembayaran pajak PBB ya. Seperti, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya, untuk pajak PBB ini saya, menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk melakukan pembayaran pajaknya. Nah, untuk PBB ini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya teman-teman, tetapi pajak bangunan. Teman-teman dapat melakukan pembayaran pajak bangunan ini di aplikasi BCA Mobile. Seperti yang kita tahu ya,
BCA Mobil itu merupakan aplikasi all-in-one yang dimana teman-teman dapat melakukan berbagai pembayaran untuk kebutuhan harian saja, bahkan dapat diakomodir gitu teman-teman melalui aplikasi BCA Mobil ini, seperti untuk pembayaran donasi dan lain semacamnya. Nah, di sini saya ingin melakukan simulasi untuk pembayaran pajak PBB. Untuk pertama, teman-teman dapat mengklik menu e-payment. Lalu untuk selanjutnya di sini terdapat berbagai layanan, teman-teman dapat mengklik pajak. Nah, untuk jenis pajak yang dapat dibayarkan melalui BCA Mobil ini hanya pajak PBB ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang pertama dapat menginput nomor objek pajaknya. Kebetulan di sini saya masih belum punya bangunan, teman-teman doain aja. Kalau saya 10 tahun lagi punya tanah di mana-mana, amin. Nah, untuk selanjutnya teman-teman setelah melakukan input nomor objek pajak, teman-teman dapat melakukan tahunnya ya. Di sini dapat memasukkan tahunnya. Misalkan saya ingin melakukan pembayaran pajak PBB mulai dari tahun 2022 karena saya sempat misalnya dari tahun 2022 seperti itu. Nah, teman-teman dapat mengklik OK. Lalu setelah menginput nomor objek pajak dan tahunnya, teman-teman dapat mengklik send yang ada di pojok kanan atas, send atau kirim. Nah, nanti setelah teman-teman klik send akan terlihat informasi mengenai pajak bangunan teman-teman, mulai dari nominal pajak yang harus dibayar, lalu layanan biaya layanannya, dan semua itu dapat diakomodir dan dapat dibayarkan melalui aplikasi BCA Mobil ini dan menggunakan BCA teman-teman. Nah, jadi BCA itu selain untuk sarana transfer juga dapat dilakukan untuk membayar pajak. Salah satunya ialah jenis pajak PBB. Nah, bagaimana teman-teman untuk membayar pajak PBB ini di aplikasi di aplikasi BCA Mobil cukup mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisa fitur dan layanan maupun simulasi ke aplikasi lainnya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai aplikasi bank digital dan fintech. Jadi, untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas dua aplikasi. Oke, pertama bank digital. Jadi bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara online tanpa adanya kantor fisik. Nah, mereka memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian, dan layanan perbankan lainnya melalui platform digital seperti aplikasi mobile atau website. Bank digital ini biasanya menawarkan kemudahan akses, transparansi, dan beberapa di antaranya bahkan menggunakan teknologi canggih seperti AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan efisien kepada nasabahnya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai bank konvensional. Nah, sekarang saatnya kita membahas bank digital nih, teman-teman. Nah, aplikasi yang akan saya review di sini ialah aplikasi Neobank. Jadi Neobank ini ialah aplikasi bank digital yang legal di Indonesia. Nah, bagaimana aplikasi Neobank ini? Mari kita bahas. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mereview ya, serta menganalisa fitur dan layanan pada aplikasi Neobank. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi Neobank, kalian bisa mendownload terlebih dahulu dan telah tersedia pada App Store dan Play Store. Oh ya, dan Bank Neo ini telah OJK ya, dan ini ialah aplikasi legal di Indonesia. Jadi untuk aplikasi Neobank ini tentu saja sudah beroperasi legal di Indonesia dan tentunya aman untuk digunakan sebagai media untuk investasi maupun untuk nabung sehari-hari teman-teman. Jadi di sini saya ingin mereview sedikit ya mengenai layanan dan fitur. Jadi ini seperti inilah UI dari Neobank ya. Di sini ada beberapa menu, ada menu home, menu wealth, menu social fi, lalu ada menu profile. Jadi kita akan mulai dari menu home terlebih dahulu. Di sini cukup banyak sekali ya fitur dan layanannya. Di sini saya ingin mereview dari bagian fitur utamanya dulu ya. Di sini ada scan QR. Jadi seperti biasa bagi teman-teman yang ingin melakukan pembayaran melalui scan QR dapat melakukan scan QR atau scan kris. Lalu teman-teman bisa menambah saldo ya atau top up. Oh ya BTW untuk Neobank ini terbagi menjadi dua jenis rekening teman-teman. Menjadi ada dua rekening bisnis ada dua rekening yaitu rekening bisnis dan yang kedua ialah ada tabungan Neo. Nah, jadi dia itu terdiri dari dua rekening teman-teman seperti itu. Dan di sini untuk top up-nya juga variatif mulai dari 20.000 sampai 1 juta rupiah. Namun teman-teman bisa memasukkan nominal lain. Misalnya saya ingin melakukan top up sebesar 20.000. Lalu di sini untuk pembayaran juga beragam ya teman-teman, mulai dari virtual account, lalu virtual account minimart maupun melalui saldo saya. Jadi untuk saldo saya ini bisa dibilang transfer antar rekening teman-teman seperti itu.
Oke, saya ingin mereview mengenai fitur transfernya teman-teman. Jadi di sini untuk Neobank ini terdapat beberapa fitur transfer ya. Jadi ada transfer bank, lalu ada transfer virtual account maupun kartu kredit teman-teman. Nah jadi mulai dari transfer bank terlebih dahulu. Nah jadi di sini kita dapat melakukan transfer antar bank ya. Oh ya, di Neobank juga berlaku gratis biaya admin teman-teman. Jadi ini sangat lumayan sekali bagi teman-teman yang suka transfer. Dia mempunyai limit jika tidak salah itu sampai dengan 50 kali transfer teman-teman seperti itu. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan nomor rekening dan di sini bank penerimanya juga lengkap ya sama seperti BCA. Lalu di sini teman-teman dapat masukkan jumlah transfer misalkan 50.000. Nah, di sini biaya transfernya Rp0 teman-teman, tetapi karena saya tidak mempunyai saldo sebesar 50.000 di sini jadi di sini saldonya tidak mencukupi dan di sini juga dapat ya mengirimkan catatan tapi ini opsional. Lalu di sini juga dapat melakukan transfer virtual account ya teman-teman, walaupun ini bukan layanan bank konvensional, tetapi di Neobank ini juga terdapat transfer virtual account seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan transfer virtual account, biasanya bagi yang suka belanja ya untuk melakukan pembayarannya, nah kalian bisa melakukan transfer virtual account via Neobank seperti itu teman-teman. Nah di sini merchantnya juga cukup lengkap, ada Shopee, Tokopedia dan lain semacamnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke fitur selanjutnya yakni ada fitur transfer. Jadi untuk fitur transfer ini bisa dibilang seperti mutasi rekening atau riwayat transaksi yang telah berlalu teman-teman. Misalkan saya ingin melihat histori transfer saya pada rekening bisnis ya di 1 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Oh ternyata tidak ada teman-teman. Mungkin di tabungannya ada. Jika saya klik 6 bulan terakhir, wah ternyata ada ya teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwasanya ini 6 bulan ya teman-teman, ini paling lama sampai dengan 6 bulan terakhir dan di sini bisa dilihat bahwasanya saya telah melakukan berbagai transaksi, salah satunya saya telah transfer masuk sebesar 50.000 ya di tanggal 24 Oktober dan transfer keluar di tanggal 29 Oktober dan teman-teman di sini ada yang menarik ya dari fitur Neobank ini, yakni di sini tersedia untuk unduh riwayat transaksi seperti itu. Ini sangat menarik sekali bagi teman-teman yang ingin mengunduh riwayat transaksinya secara digital. Lalu di sini juga terdapat beberapa fitur dan layanan lainnya seperti top up e-wallet. Mungkin kita bisa melihatnya. Oke teman-teman, mohon maaf tadi sempat ada kesalahan teknis. Dan di sini bagi teman-teman yang ingin melakukan top up e-wallet, di sini teman-teman dapat melakukan berbagai top up e-wallet ya, mulai dari Dana, ShopeePay, OVO, GoPay dan lain semacamnya. Dan maaf keluar. Dan untuk nominal transfernya juga berbagai macam ya teman-teman, beragam mulai dari 10.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Kita bisa next ke ajak teman. Nah, di dalam aplikasi Neobank juga terdapat program referral ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengundang rekan kalian, kalian bisa menggunakan program referral ini dan menariknya bagi kalian yang bisa mengundang teman untuk bergabung ke dalam aplikasi Neobank ini, kalian bisa mendapatkan berbagai reward, salah satunya ialah saldo Neobank seperti itu. Dan di sini total hadiahnya sebesar Rp40.000. Nah, saya sempat mengikuti program ini dan dulu itu cukup legit ya, cukup menghasilkan untuk rewardnya ini. Dan dulu saya kalau nggak salah itu sempat mendapatkan 1 juta rupiah untuk program referral pada aplikasi Neobank ini. Nah, lalu pada aplikasi Neobank ini juga terdapat beberapa layanan untuk pembelian kebutuhan sehari-hari ya, seperti pulsa, token PLN, paket data sampai dengan yang lainnya ya teman-teman. Dan di sini juga sampai internet dan TV kabel juga di sini terdapat teman-teman. Jadi cukup lengkap ya pada aplikasi Neobank ini. Dan yang tak kalah menarik juga pada aplikasi Neobank ini terdapat investasi emas digital, yakni Neo Emas. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi saja fitur Neo Emas ini, yang dimana teman-teman bisa melakukan investasi emas digital. Lalu yang selanjutnya juga terdapat fitur tarik tunai. Ini sangat menarik banget ya teman-teman, yang dimana bank digital itu dapat melakukan tarik tunai seperti itu. Nah, untuk metode tarik tunainya juga cukup menarik ya, karena teman-teman bisa melakukan tarik tunai pada minimarket seperti Indomaret, yang dimana Indomaret ini sudah banyak ya di pinggir-pinggir jalan. Mungkin dekat rumah kalian juga ada Indomaret. Dan di sini yang menarik juga untuk biaya tarik tunainya itu tidak terkena biaya layanan atau admin karena hanya sebesar 0 perak saja seperti itu.
Oke, jadi untuk neobank juga terdapat fitur dan layanan lainnya. Salah satunya ialah seperti dunia neo juga nih. Jadi dunia neo ini mekanismenya seperti bermain permainan teman-teman, dikarenakan di sini tuh kita tuh seperti mengurus kucing, dan di sini juga terdapat koin yang dimana koin tersebut bisa ditukarkan menjadi berbagai reward seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai koin sebesar 32.000, dan di sini juga saya bisa menukarkannya dengan berbagai macam hadiah. Ini sangat menarik banget ya, yang dimana official fitur seperti ini dapat diaplikasikan dalam bentuk game seperti itu. Lalu yang tak kalah menarik di neobank ini juga terdapat neo pinjaman, dalam artian di dalam bank digital ini yang sudah lengkap seperti ini juga terdapat fitur pinjaman online seperti teman-teman. Nah, di sini untuk limit pinjamannya juga tinggi banget ya teman-teman, sebesar 30 juta rupiah, dan bunga hariannya juga sangat kecil, yakni sebesar 0,02%, yang dimana sangat menarik banget ya teman-teman. Ini bukan menarik untuk dipinjam, mungkin bisa menjadi salah satu opsi ini teman-teman. Dan di sini juga terdapat fitur deposito ya, ini keren banget teman-teman. Jadi fitur deposito ini juga dari neobank menawarkan bunga yang sangat tinggi. Jika teman-teman tahu, pada bank konvensional itu bunga yang ditawarkan pada deposito per tahunnya itu hanya sebesar 4%, tetapi di neobank ini mereka berani menawarkan bunga sebesar 8%, yakni 2 kali lipat dari bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional, yang dimana untuk minimal setoran juga sangat rendah, yakni hanya sebesar Rp100.000 doang. Tapi teman-teman juga perlu ingat mengenai risiko-risiko lainnya, seperti hal ini tidak dijamin oleh LPS, dan untuk ini bisa teman-teman pikirkan sendiri seperti itu. Apakah teman-teman ingin melakukan deposito pada bank digital atau bank konvensional seperti itu. Tapi dari yang saya tahu, untuk masalah pada tabungan dan deposito di neobank ini juga belum pernah ada yang bermasalah ya teman-teman. Lalu juga terdapat transfer virtual account. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka belanja terutama di marketplace, mungkin sering nih cari fitur untuk pembayaran virtual account ya, karena selain di bank konvensional, ternyata di bank digital seperti neobank ini juga menerima ya untuk transfer virtual account, dan ini juga sangat menarik banget teman-teman, karena di sini merchantnya juga banyak ya, mulai dari Shopee, Tokopedia, dan lain semacamnya. Dan mungkin kita bisa klik fitur lainnya. Di sini juga banyak ya, terdapat beberapa fitur lainnya seperti di fitur Wild saja ini sangat banyak banget ya, mulai dari deposito, pinjaman, neo emas, sampai dengan reksadana teman-teman. Nah, teman-teman yang suka investasi reksadana ini cocok banget untuk menjadikan neobank ini salah satu digital banking teman-teman, karena fiturnya ini sangat all in one sekali. Dan untuk pembayaran tagihan di sini juga sangat lengkap, mulai dari top up e-wallet, pulsa, token PLN, sampai dengan biaya pendidikan nih teman-teman. Untuk selanjutnya pada promo di neobank ini juga sangat banyak ya. Dan yang menarik banget di sini tuh ialah neo prediksi teman-teman, karena neo prediksi ini seperti kita taruhan, ya dimana kita tuh bertaruh apakah besok IHSG itu naik atau turun. Nah, di sini saya udah memprediksi naik ya untuk IHSG di esok hari. Nah, jadi teman-teman di sini dapat melakukan taruhan apakah IHSG itu besok naik atau turun, dan nanti ketika prediksi teman-teman itu benar, maka teman-teman bisa mendapatkan reward. Nah, ini menarik banget teman-teman, karena saya belum pernah menemukan fitur ini di aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Nah, mungkin terakhir saya bisa mendemonstrasikan ya bagaimana cara melakukan transfer pada aplikasi neobank ini. Nah, ini sangat mudah banget teman-teman. Jadi teman-teman pertama cukup menekan fitur transfer. Lalu di sini terdapat transfer bank, virtual account, dan lain semacamnya. Di sini saya ingin melakukan transfer bank ke bank saya ya, Bank BCA. Misalkan di sini saya ingin melakukan transfer sebesar 50.000 dari rekening Neo, tabungan Neo misal. Tetapi di sini saldo saya kurang ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin saldonya sudah mencukupi, dan ketika teman-teman sudah menentukan bank mana yang ingin kalian transfer, kalian dapat klik lanjut dan dapat mengkonfirmasi transaksi seperti itu. Nah, mungkin untuk analisa fitur dan layanan dari neobank cukup sampai sini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin explore lebih jauh, mungkin dapat mendownload aplikasi neobank ini di Play Store dan App Store. Mungkin sekian nih teman-teman. Terima kasih. Mengenai neobank, yakni bank digital, di sini kita akan membahas mengenai vintage ini teman-teman. Jadi fintech itu apa? Oke, sorry, bukan vintage, tapi fintech. Jadi fintech itu ialah singkatan dari financial technology. Nah, apa sih itu financial technology? Nanti akan kita bahas. Jadi
Fintech ini mengacu pada perusahaan atau inovasi teknologi yang mengubah atau meningkatkan cara kita menggunakan layanan keuangan. Nah, tujuan dari fintech ini ialah untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, efisien dan terjangkau bagi individu dan bisnis. Nah, mereka itu seringkali memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile, kecerdasan buatan, dan teknologi keamanan tinggi untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman masih bertanya-tanya nih, apa perbedaan dari bank digital dan fintech? Oke, nah jadi di sini saya, memberikan satu contoh aplikasi teman-teman dan aplikasi ini juga akan saya review. Jadi aplikasi yang ingin saya review ialah aplikasi Dana, yakni aplikasi fintech legal di Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman user-user Dana udah mulai pada ngeh nih, apa nih perbedaan antara bank digital dengan fintech ini. Nah, bagaimana hasil review saya terhadap aplikasi Dana ini? Mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, untuk selanjutnya saya ingin menganalisa sedikit ya mengenai fitur dan layanan yang terdapat pada aplikasi Dana, sambil mereview aplikasi Dana ini pada teman-teman untuk edukasi pada aplikasi fintech legal di Indonesia. Nah, teman-teman, sebenarnya kekurangan dari aplikasi Dana ini sudah terlihat begitu teman-teman, setelah mendownload aplikasi Dana ini untuk pertama kalinya, karena aplikasi Dana ini sumpah berat banget teman-teman, dan ini beda banget dengan aplikasi fintech lainnya seperti ShopeePay ataupun GoPay yang dimana mereka itu lebih ringan. Oh ya, saya sudah menggunakan Dana ini sekitar 3 tahun lalu ya, 2 sampai 3 tahun lalu. Nah, namun memang untuk aplikasi Dana ini ketika pemakaian kita sudah lebih dari 6 bulan itu sangat berat banget teman-teman. Ini ialah salah satu kekurangan dari Dana, dan ini sangat bisa dibilang kekurangan yang sangat amat disayangkan seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat UI yang ditampilkan oleh Dana sebenarnya ya dia terlalu maksa ya teman-teman untuk menyatukan seluruh layanan. Di sini memang kurang rapi untuk UI-nya, dan memang aplikasi Dana ini jika dilihat dari UI-nya sangat anak muda banget teman-teman, karena selain UI dari warna dan kecerahan ini sangat terang sekali, dan dia pun untuk UI-nya itu sangat apa ya teman-teman ya, UI UX-nya itu sangat berdempetan seperti itu. Jadi kurang cocok untuk digunakan oleh orang awam maupun oleh orang tua kita seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa menu pada aplikasi Dana mulai dari beranda, riwayat. Di sini riwayat itu ialah riwayat transaksi teman-teman. Lalu selanjutnya ada pay. Pay itu untuk pembayaran kris, yakni seperti biasa untuk scan QR. Lalu terdapat dompet. Nah, dompet ini ialah berbagai macam layanan ya, seperti investasi, voucher dan tiket, dan loyalty. Lalu untuk saya ini ialah informasi akun mengenai akun Dana teman-teman. Nah, di sini saya akan mulai membahas layanan dan fitur yang tersedia pada aplikasi Dana. Oke, jadi untuk yang pertama kita mulai dari yang atas terlebih dahulu ya, pada menu beranda. Itu terdapat pindai teman-teman, di sebelah kiri atas ada bacaan pindai. Pindai itu ialah scan kris, dan di sini juga terlihat ya total saldo Dana saya yakni sebesar 111.000. Lalu di sini juga terdapat fitur isi saldo. Mari kita lihat. Oke, jadi untuk top up saldo Dana ini berbagai macam ya teman-teman, mulai dari pembayaran lewat kartu, transfer bank, agen maupun dengan yang lainnya. Dan jika teman-teman tidak ingin melakukan top up dengan cara-cara tersebut, teman-teman juga dapat melakukan top up dengan transfer dari teman kalian seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat mekanisme untuk kirim transfer saldonya. Di sini kita bisa klik kirim. Nah, misal di sini saya ingin melakukan transfer kepada teman saya Kevin, kita klik saja ya. Jadi bagi kalian yang pernah transfer ke rekan kalian pasti akan ada listnya seperti itu. Dan di sini untuk Dana menariknya dia bisa mulai dari Rp1. Lalu teman-teman bisa klik lanjut dan nanti bisa konfirmasi transfer seperti itu. Kita balik dulu, dan di sini juga ada fitur minta ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin meminta uang kepada orang tua kalian misalnya melalui aplikasi Dana, nah kalian juga dapat mengaturnya via minta uang ini ya. Di sini teman-teman bisa mengatur jumlahnya dan dapat membagikan tautan minta uangnya dengan berbagai macam sosial media seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya ingin melihat layanan yang tersedia pada aplikasi Dana. Oke, di sini untuk layanannya lengkap ya teman-teman. Mulai dari fitur ya teman-teman. Fitur teman-teman ya. Di sini untuk layanan fiturnya ini cukup
lengkap teman-teman, mulai dari Google Play Store, pulsa dan data, air, emas. Wah, ini juga bisa investasi emas digital teman-teman. Kita bisa cek aja. Mohon maaf kalau suara saya udah agak-agak serak ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa investasi emas teman-teman, dan di sini juga terlihat grafiknya. Dan coba kita cek untuk minimal biayanya berapa, untuk minimal pembeliannya. Oh, ternyata kita bisa melakukan pembeliannya mulai dari Rp1.000 teman-teman. Waduh, menarik banget ya teman-teman. Oke, kita akan mulai eh, beralih ke layanan dan fitur lainnya ya. Di sini juga terdapat dana siaga, listrik, internet dan TV kabel, dan lainnya ya. Dan di sini juga terdapat kebutuhan harian mulai dari dana deals, loyalty, A+ reward, nearby, dana poin, saldo digital, dan uang elektronik. Nah, di sini ini ada satu hal yang menarik banget dari dana, yaitu ialah A+ reward ya. Nah, jadi A+ reward ini bisa dibilang ialah fitur atau layanan official dari aplikasi Dana, dan ini sudah sangat terkenal sekali bagi kalangan user Dana, yang dimana layanan A+ reward ini teman-teman bisa membeli berbagai macam voucher dengan harga-harga promo seperti itu teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, seperti dana pulsa yang harganya 5.000 itu di sini cuma 2.500 perak. Sayang banget ya teman-teman, saya baru lihat karena tadi saya juga habis top up pulsa goceng seperti itu. Oke, kita beralih ke layanan lainnya. Di sini juga terdapat layanan loyalty. Kita akan cek. Oke, di sini terdapat layanan loyalty teman-teman, yang dimana loyalty ini seperti merchant-merchant yang tersedia pada Dana teman-teman. Jadi semisal STLR77 ini ialah official merchant dari aplikasi Dana. Nah, biasanya loyalty atau merchant pada aplikasi Dana ini banyak promo teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk menu loyalty ini. Lalu juga terdapat Dana Deals. Dana Deals ini juga cukup menarik karena di sini akan terlihat ya beberapa voucher, top voucher bisa dibilang, yang bisa teman-teman beli dengan harga promo seperti itu. Dan bahkan jika sedang tanggal kembar itu promo voucher itu cukup menarik teman-teman seperti itu. Dan di sini juga terdapat dana poin, ini juga menarik. Kita cek. Nah, untuk dana poin ini teman-teman bisa dapatkan ketika kalian melakukan transfer ataupun isi saldo teman-teman, dan nanti kalian bisa menukarkannya dengan dana surprise salah satunya. Nah, jadi dana surprise ini seperti kita bermain gambling teman-teman, ya, dimana di dalam dana poin ini nantinya di dalam dana surprise ini nanti ya teman-teman bisa mendapatkan berbagai hadiah. Nah, mungkin di sini saya bisa mencobanya satu kali ya untuk memperlihatkan kepada teman-teman. Saya akan mengklik buka. Wah, ternyata saya mendapatkan zong teman-teman. Saya malas ingin mencobanya lagi karena untuk mengumpulkan poin ini susah ya teman-teman. Kita akan cek ke layanan lainnya. Di sini juga terdapat layanan transfer. Nah, di sini juga terdapat layanan tarik saldo teman-teman. Ini menarik banget. Untuk tarik saldo di sini tersedia pada Alfamart, Alfamidi, BCA, Lawson, Pegadaian, dan lain semacamnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang cashless banget orang ini, mungkin teman-teman bisa memilih Dana ya sebagai fintech teman-teman ya. Wah, ini nge-lag nih aplikasi teman-teman ini. Ini kebiasaan Dana nih. Oke. Di sini juga terdapat fitur lainnya seperti e-commerce, kirim ke bank. Ini fitur seperti biasa teman-teman. Oke. Di sini juga kita bisa melihat layanan tagihannya cukup lengkap, mulai dari listrik, air, Telkom, PGN Gas, cicilan, pendidikan, sampai dengan BPJS ketenaga kerjaan. Dan untuk layanan pemerintah di sini juga sama ya seperti aplikasi BCA Mobile. Di sini juga terdapat layanan perpajakan PBB, PBB DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, pajak daerah, retribusi, penerimaan negara, sampai dengan SIM pun teman-teman bisa bayar di sini. Ini menarik banget teman-teman. Saya baru tahu ternyata Dana bisa bayar e-tilang juga ya. Wah, ini menarik banget teman-teman. Ternyata pada aplikasi Dana ini lebih lengkap ya untuk pembayaran pajaknya. Di sini juga terdapat SBN teman-teman. Di sini teman-teman bisa membayar SBN ya. Ini menarik banget. Dan hiburan di Dana juga ini juga tak kalah menarik ya. Teman-teman nanti bisa explore sendiri. Lalu di keuangan di sini tadi kita sudah membahas investasi emas. Lalu di sini ada Dana bisnis. Nah, ini ialah fitur utama pada aplikasi Dana. Ini salah satu fitur utama nih teman-teman. Oke, jadi fitur layanan aplikasi Dana bisnis ini teman-teman bisa gunakan ketika kalian sudah mempunyai toko maupun toko offline ataupun toko online. Nah,
Jadi teman-teman bisa membuat kris teman-teman sendiri. Semisal saya menjual ketoprak nih teman-teman. Ini misal aja saya jual ketoprak. Nah, saya bisa membuat kris pada jualan ketoprak saya nih teman-teman. Jadi bagi pembeli-pembeli saya itu tidak perlu menggunakan uang cash untuk membayar ketoprak, tetapi dapat menggunakan uang digital dan nanti dapat dibayarkan melalui QRIS seperti itu. Ini menarik teman-teman. Kita cek layanan lainnya. Oke, ini masih banyak banget ya teman-teman. Di sini ada bank service, ada dana goals. Mungkin ini layanan terakhir yang akan saya uh, lihat ya, perlihatkan pada teman-teman. Nah, di sini saya pernah buat dana goals main ya untuk saya biar bisa jalan-jalan seperti itu. Nah, ini seperti dana impian. Jadi di sini teman-teman bisa menabung, tapi ini menabungnya versi online teman-teman seperti itu. Jadi kalian bisa masukkan nominal yang ingin kalian tabung dan nanti kalian bisa tabung secara perlahan-lahan. Menarik banget bukan? Oke, mungkin untuk layanan dan fitur aplikasi Dana cukup sekian. Bagi teman-teman yang ingin explore lebih jauh, kalian dapat melakukan download di Play Store maupun di App Store karena sudah tersedia, dan untuk aplikasi Dana ini juga sudah legal di Indonesia dan sudah di bawah naungan Bank Indonesia. Nah, mungkin untuk kelebihan yang bisa saya sampaikan di sini ialah bahwasanya aplikasi ini sangat all in one, dan untuk layanan transfer juga ya, transfer bank itu di sini juga gratis sampai dengan 10 kali per bulan. Namun untuk kekurangannya seperti itu, berat, dan juga nih teman-teman terkadang aplikasi dan ini sering maintenance teman-teman, dan ini apa ya, ini adalah salah satu kekurangan terburuk yang bisa saya bilang teman-teman, karena sangat disayangkan sekali aplikasi fintech seperti ini sering mengadakan maintenance di hari-hari jam kerja seperti pada pagi hari maupun sore hari. Oke, mungkin sekian untuk analisis fitur dan layanan dari aplikasi Dana, dan kita akan berlanjut ke simulasi maupun analisis layanan dan fitur di aplikasi selanjutnya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini saya akan mereview dua aplikasi, yakni pertama aplikasi mengenai layanan peer to peer dan yang kedua aplikasi mengenai layanan crowdfunding. Oke, kita akan masuk ke peer to peer terlebih dahulu. P2P atau peer-to-peer mengacu pada sistem di mana individu dapat berinteraksi langsung satu sama lain tanpa perantara. Dalam konteks keuangan, peer-to-peer lending atau P2P lending adalah cara di mana individu atau bisnis dapat meminjam atau memberikan pinjaman secara langsung satu sama lain tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Nah, jadi P2P ini basisnya juga udah digital nih, teman-teman. Oke, nah jadi aplikasi yang ingin saya review pada P2P ini ialah Amarta, yakni aplikasi P2P legal di Indonesia. Nah, bagaimana hasil review aplikasi Amarta ini? Mari kita bahas. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai layanan dan fitur pada aplikasi Amarta. Di sini kita akan membedah aplikasi Amarta ya teman-teman ya. Oke, di sini aplikasi Amarta seperti ini UI-nya teman-teman. Di sini terdapat beberapa menu. Ada menu home, ada menu marketplace, ada menu portfolio, ada menu activity, dan yang terakhir ada menu account nih teman-teman. Oke, ini seperti biasa ya, untuk menu account ini untuk mengubah informasi diri mengenai data teman-teman ya. Nah, di sini terdapat menu home. Ini menu utama dari aplikasi Amarta. Nah, di sini teman-teman dapat melihat UI yang ditampilkan oleh Amarta ini sangat rapi dan memanjakan mata sekali ya. Dan untuk pemberian warnanya ini warna ungu teman-teman. Warna ungu ini adalah ciri khas bahwasanya aplikasi ini biasa digunakan oleh orang tua teman-teman seperti itu. Dan saya sangat percayakan hal itu dikarenakan aplikasi seperti ini itu jarang diminati oleh anak muda teman-teman. Makanya UI dari segi pewarnaan yang disajikan itu sangat friendly terhadap orang-orang tua seperti itu. Oke, di sini terdapat menu saldo ya. Di sini kita bisa melihat total aset kita. Di sini kebetulan aset saya 0 karena saya belum pernah melakukan top up Amarta sebelumnya. Di sini kita dapat melakukan deposit dengan berbagai cara ya, mulai dari bank transfer. Lalu di sini juga ada e-wallet seperti itu teman-teman. Dan di sini juga kita ada menu withdrawnya. Mungkin kita bisa cek nih menu withdrawnya. Ternyata untuk menu withdrawnya ini dikenakan biaya transfer sebesar 2.900 perak teman-teman. Oke, oh di sini juga ada saldo earn nih teman-teman, tetapi sedang coming soon ya. Wah, ini menarik banget ya jika fitur saldo earn ini sudah tersedia. Oke, kita bisa cek menu pendanaannya teman-teman.
Nah, di sini kita bisa melakukan pendanaan ya dengan berbagai nominal mulai dari 200.000 sampai dengan 2 juta rupiah dengan imbal hasil yang disediakan itu sebesar 11,5%. Namun ini belum termasuk pajak PPh 23 seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk tenornya ini ialah 50 minggu ya teman-teman seperti biasa. Ini adalah hal lumrah. Jadi untuk tenor itu 50 minggu. Nah, di sini kita bisa melihat simulasi estimasinya. Semisal saya ingin memberikan pendanaan sebesar 1 juta rupiah kepada Amarta dan nantinya 1 juta rupiah saya akan diolah atau diinvestasikan kembali oleh Amarta dan di sini saya bisa mendapatkan imbal hasil sebesar 115.000 per tahun teman-teman. Oke, di sini kita bisa melihat pendanaan aktif yang sedang kita danai ya. Di sini kebetulan untuk pokoknya masih 0 rupiah teman-teman. Nah, di sini juga terdapat beberapa informasi mengenai mitra ya. Di sini ada mitra lancar dan terlambat 30 sampai 60 hari, terlambat 60 hari sampai dengan lebih dari 90 hari nih teman-teman. Jadi memang ini cukup berisiko ya bagi teman-teman yang memiliki risiko investasi yang kecil dikarenakan jika teman-teman investasi pada aplikasi Amarta ini, teman-teman harus siap dengan risikonya karena imbal hasil yang ditawarkan pun cukup besar ya teman-teman. Tadi di angka belasan persen seperti itu. Oke, di sini juga terdapat program referral dan kita bisa mendapatkan bonus 30.000 untuk per orangnya. Lalu di sini ada menu promo dan kita bisa cek ke menu selanjutnya dan di sini juga terdapat blog Amarta ya. Blog ini seperti biasa ya, blog yang disediakan oleh aplikasi dan artikel-artikel yang disediakan oleh aplikasi untuk mengedukasi user. Lalu di sini ada marketplace, kita bisa melihat beberapa UMKM yang sedang membutuhkan dana teman-teman. Nah, di sini semisal saya ingin melihat dari UMKM yang bernama Ibu Nuryanti. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yang ditampilkan mulai dari penjual, lalu di sini ada grade ini A teman-teman. Lalu di sini ada jenis usahanya yakni modal dagang. Untuk modal dagang buah, mohon maaf, di sini kita bisa melihat kebutuhan dari si penjual atau dari si penerima pendanaan ini ialah untuk modal dagang buah ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Ibu Nuryanti ini mempunyai usaha dagang buah. Dan di sini juga terdapat daerah dari Ibu Nuryanti yakni di pesisir selatan Sumbar. Dan di sini ada informasi mengenai plafonnya, sistem bagi hasil dan tenor. Nah, di sini kita bisa modalin mitra itu mulai dari 100.000 nih teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya cocok juga sih untuk mahasiswa karena apa? Karena tenornya itu cukup kecil teman-teman, hanya 100.000 aja. Dan mohon maaf, untuk pemodal itu cukup kecil, hanya 100.000 aja teman-teman dan tenornya juga cukup panjang 1 tahun. Nah, ini sangat cocok untuk saya terutama yang masih mahasiswa awal semester 3 ya, yang dimana saya bisa berinvestasi tetapi tidak secara rutin, mungkin bisa mencoba-coba untuk 1-2 kali dan saya bisa mendapatkan return di tahun berikutnya seperti itu. Oke, di sini ada beberapa informasi lainnya yang nanti bisa teman-teman eksplor sendiri. Oke, di sini ada beberapa filter juga teman-teman, ada mulai dari rekanan advisory. Advisory itu ialah sebuah startup pada bidang perikanan teman-teman. Ini menarik banget. Lalu di sini ada pendanaan lanjutan sampai skor kredit A dan Amin. Jadi di sini saya sarankan teman-teman memilih skor kredit yang A seperti itu. Tetapi kalian harus tahu bahwasanya untuk risiko yang bisa kalian dapatkan itu cukup besar ya, yang dimana kalian bisa mendapatkan reward lebih dari persetujuan yang telah disepakati seperti itu. Karena untuk investasi ke UMKM ini sangat sering atau sangat berpotensi mereka itu gagal bayar seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga terdapat fitur portofolio. Jika teman-teman sudah berinvestasi nanti akan terlihat portofolio teman-teman. Dan di sini juga terdapat aktivitas yang telah teman-teman lakukan seperti itu. Oke, mungkin untuk fitur dan layanan aplikasi Amarta sekian ya teman-teman. Ini cukup simple aplikasinya, seperti to the point ya teman-teman, nggak banyak cincong. Jadi ibarat pada aplikasi Amarta ini nggak terlalu banyak fitur-fitur yang tidak penting, tetapi di sini mereka sangat to the point sekali. Saya juga sangat salut dengan aplikasi ini karena sangat enteng ya teman-teman dan juga sangat fleksibel. Mungkin untuk aplikasi Amarta
Cukup sekian, dan bagi teman-teman yang ingin explore lebih lanjut atau ingin mulai berinvestasi, teman-teman dapat mendownload aplikasi Amarta ini karena sudah tersedia di Play Store maupun di App Store. Oh ya, dan tak kalah menariknya adalah bahwa aplikasi Amarta ini adalah aplikasi legal yang sudah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia. Seperti itu teman-teman, dan kita akan lanjut untuk mengulas mengenai layanan dan fitur pada aplikasi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai crowdfunding. Crowdfunding adalah praktik mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online, untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Para pencari pendanaan seperti pelaku usaha, penggiat seni, atau individu membagikan ide atau proyek mereka secara online dan meminta kontribusi finansial dari masyarakat umum nih, teman-teman. Jadi, crowdfunding ini basis juga sekarang sudah online, sudah digital, dan tidak konvensional. Nah, jadi, aplikasi, mengenai crowdfunding ini yang ingin saya review ialah aplikasi Bizer. Jadi Bizer ini merupakan aplikasi crowdfunding legal di Indonesia. Nah, bagaimana hasil review aplikasi Bizer ini? Mari kita bahas. Oke, baik teman-teman, kita akan, melakukan analisa fitur dan mereview aplikasi Bizer ya teman-teman. Ini adalah aplikasi crowdfunding legal di Indonesia yang sudah memiliki izin dari OJK. Jadi tenang saja bagi teman-teman yang ingin berinvestasi pada Bizer ini untuk crowdfunding ini, sudah memiliki izin untuk beroperasi legal di Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat UI yang disajikan oleh Bizer. Ini sangat rapih ya teman-teman. Ini sangat rapih. Ini sebenarnya sama seperti aplikasi Dana yang dimana ini cukup padat. Tetapi saya rasa untuk Bizer ini lebih rapih ya teman-teman. Dan seperti biasa, jika teman-teman lihat, untuk Bizer ini pewarnaan ini ialah navy gelap seperti itu. Jadi pewarna ini ialah biru tua. Mohon maaf teman-teman. Jadi Bizer ini untuk pewarnanya ialah biru tua, dan saya ingin mengulas lagi bahwasanya UI untuk pewarnaan biru tua itu ialah UI untuk orang tua teman-teman. Karena apa? Aplikasi-aplikasi yang memiliki UI dengan pewarnaan gelap itu dengan pewarnaan yang tidak terlalu terang, mohon maaf, itu ialah UI yang disajikan oleh orang tua. Tetapi saya juga meyakini hal tersebut dikarenakan aplikasi crowdfunding seperti Bizer ini memang kurang diminati oleh anak muda, dan memang user mayoritasnya itu ialah kebanyakan memang dari kalangan orang tua ya teman-teman. Oke, jadi kita akan mengulas fitur dan layanan ya. Mohon maaf saya agak sedikit flu ya teman-teman. Saya agak flu. Oke, jadi di sini ada 5 menu yang terdapat pada aplikasi Bizer, mulai dari menu home, menu portofolio, menu saldo, menu transaksi, dan menu profil. Nah, untuk menu profil ini seperti biasa, ini adalah menu ketika kita ingin mengubah informasi data diri kita seperti itu teman-teman, maupun ingin mengubah akun. Nah, itu terdapat di menu profil. Oke, kita akan kembali ke menu utamanya yakni menu home. Jadi untuk menu home itu yang pertama seperti biasa kita akan disajikan dengan total portofolio yang kita punya. Lalu juga kita terdapat total saldo yang kita punya. Nah, apa perbedaan portofolio dan saldo? Nah, portofolio ini itu biasanya hasil investasi kita teman-teman. Seperti contoh, semisal saya melakukan top up sebesar 5 juta. 5 juta tersebut akan masuk ke dalam saldo saya. Nah, tetapi saya melakukan pendanaan terhadap orang lain itu sebesar 3 juta aja. Nah, berarti portofolio saya itu 3 juta, teman-teman. Seperti itu. Jadi portofolio itu ialah investasi yang saya lakukan seperti itu. Nah, di sini juga terdapat jenis investor. Di sini kebetulan saya adalah silver investor ya, teman-teman. Ini investor kelas 3 kalau di Bizar, teman-teman. Di sini juga terdapat poin saya 1000. Dan kita bisa cek untuk poin ini juga dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah reward ya lebih tepatnya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa explore. Kita kembali dulu. Oke, di sini untuk teman-teman yang belum melakukan verifikasi atau daftar akun bisa mendaftar akun terlebih dahulu, dan seperti biasa untuk aplikasi seperti ini teman-teman cukup menyediakan kartu tanda pengenal seperti KTP saja. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman tadi sempat ada kendala ya. Jadi oke lanjut. Di sini terdapat fitur spesial untuk Anda. Nah, ini untuk fitur spesial ini seperti biasa, ini adalah fitur promo yang disediakan oleh Bizer. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini terdapat fitur investasi bisnis. Nah, di sini terdapat
beberapa usaha UMKM yang teman-teman bisa investasikan di sini, mulai dari usaha jenis kargo, lalu ada di sini seperti restoran Steakhouse ya, lalu ada cabang bakso, Sorcelli maupun Alfamidi. Nah, apa sih perbedaan crowdfunding dengan peer to peer seperti aplikasi sebelumnya yakni Amarta? Jadi peer to peer ini perbedaannya ialah ketika teman-teman menginvestasikan kepada UMKM, kalian akan mendapatkan bagian dari saham perusahaan tersebut, teman-teman. Ini sebenarnya sama seperti saham, namun ada perbedaannya, ingat. Jadi untuk crowdfunding ini, semisal saya punya usaha bakso. Nah, lalu saya butuh pendanaan, teman-teman, karena saya ingin buka cabang lagi, semisal di Surabaya. Nah, saya membutuhkan pendanaan tersebut, saya nggak bisa misal melakukan IPO pada pasar bursa efek. Saya tidak bisa begitu mentah-mentah IPO, teman-teman, karena IPO itu lebih ribet. Nah, makanya saya memilih alternatif melalui crowdfunding. Nah, makanya ketika saya berinvestasi pada aplikasi crowdfunding seperti Bizer, saya akan mendapatkan porsi saham yang bisa saya dapatkan dari investasi yang saya berikan seperti itu. Nah, tetapi untuk sahamnya ini juga tidak bisa dijual ya, teman-teman. Jadi ini yang bisa kalian dapatkan ialah dividen ya, teman-teman. Jadi ini untuk dividen yang bisa kalian dapatkan tetapi cukup besar ya. Kalau di saham itu dividen itu rata-rata rentang per tahunnya ialah sebesar 5%. Tetapi jika di crowdfunding, teman-teman bisa mendapatkan dividen yield sebesar 20%-an per tahun. Itu tinggi banget, teman-teman. Ibarat jika UMKM ini selalu membayarkan dividennya dalam jangka waktu 5 tahun, kalian sudah balik modal, teman-teman. Namun untuk risikonya perlu diingat bahwasanya untuk usaha-usaha UMKM ini sangat berisiko karena banyak kasus yang dimana mereka tidak membagikan dividen ataupun bangkrut seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut dulu ya ke fitur yang di bawahnya sebelum kita masuk ke menu produknya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar ya bersama Vibi. Jadi Vibi ini ialah asisten pada aplikasi Bizer. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari beberapa hal-hal edukasi mengenai investasi di Bizer dalam berbentuk video ya. Lalu di sini terdapat daftar bisnis pada yang sudah bekerja sama dengan Bizer ya. Di sini cukup banyak, ada Menanti juga. Lalu ada Holy Cow dan lain semacamnya. Nanti teman-teman bisa lihat dan explore sendiri ya. Lalu di sini ada outlet penerbit Bizer. Nah, di sini teman-teman bisa melihat outlet-outlet apa saja yang telah melakukan yang telah melakukan istilahnya apa ya? listing crowdfunding di Bizer lah, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih outlet siapa saja yang sudah pernah melakukan crowdfunding di Bizer ini. Lalu untuk fitur yang ada di bawahnya seperti biasa, fitur promosi, dan di sini juga terdapat program referral ya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 50%. Dan di sini juga yang menarik ialah di sini terdapat komunitas ya. Komunitasnya ini dalam bentuk sosial media Telegram, teman-teman. Dan sudah diawasi oleh OJK. Oke, kita masuk ke produk yang disediakan oleh Bizer crowdfunding. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasanya di sini terdapat jenis outlet yang ingin segera membutuhkan pendanaan ya, dan dia akan segera listing di Bizer. Namun kita masih belum tahu ini dia listingnya itu kapan. Di sini terlihat jumlah peminatnya seperti pada Suka Grill ini terdapat 16 peminat investor seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin melakukan investasi, teman-teman dapat melihat pada fitur investasi bisnis, klik lihat semua. Nah, lalu kalian bisa melakukan investasi dengan sistem crowdfunding melalui fitur ini. Semisal saya ingin melakukan investasi pada BAM Kargo cabang Serang. Nah, di sini juga kalian bisa melihat prospek. Di sini ada prospektusnya tidak ya? Saya ingin melihat prospektusnya. Sepertinya tidak ada prospektusnya, teman-teman, tetapi kalian bisa melihat hasil interview dengan ownernya ya. Nah, jadi ini bisa menjadi keputusan referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi pada sistem crowdfunding ini. Lalu di sini juga terdapat informasi mengenai bisnisnya, finansialnya. Jadi total saham yang dibagi itu sebesar 70%, teman-teman. Wah, ini besar sekali ya. Saya memang sebelumnya tidak pernah berinvestasi pada sistem crowdfundingnya, teman-teman.
Di sini ada profil bisnis dengan kategori logistik dan lain semacamnya. Kita bisa back. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke menu selanjutnya yakni portofolio. Oh ya, saya masih belum mempunyai hasil investasi ya teman-teman. Lalu di sini ada saldo efek, lalu di sini ada transaksi. Seperti biasa saya masih belum melakukan transaksi ya di aplikasi Bizar ini. Coba kita explore untuk melakukan top up ya teman-teman. Oke, di sini saya bisa mengklik saldo. Oh, ini hanya ada tarik dana ya. Portofolio bagaimana? Tarik dana. Ini hanya ada tarik dana ya. Bentar, teman-teman. Oke, di sini dari hasil yang saya baca untuk investasi di crowdfunding Bizar ini kalian bisa melakukan minimal investasi itu sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman. Dan untuk investasi crowdfunding di Bizar ini cukup kurang menarik ya bagi mahasiswa maupun pelajar dikarenakan angka sebesar 1 juta rupiah itu cukup besar bagi kalangan pelajar. Dan mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan investasi dengan sistem crowdfunding bisa mencari aplikasi serupa ya. Dan yang terpenting ialah minimal investasinya itu mulai dari ratusan ribu, dan itu adalah hal yang lebih terjangkau yang bisa kalian lakukan untuk melakukan investasi pada sistem crowdfunding. Oke, dan yang perlu diingat juga pada crowdfunding itu ialah risiko likuiditas ya teman-teman. Ternyata saham yang kalian beli juga bisa dijual ya teman-teman. Namun saya juga baru tahu bahwasanya di crowdfunding ini kekurangannya ialah saham itu kebanyakan tidak liquid teman-teman. Tidak liquid itu dalam artian ketika kalian membeli saham semisal saham short selling dan kalian ingin menjualnya, semisal 3 tahun lagi kalian ingin menjualnya, bisa jadi saham kalian tidak akan pernah terjual sampai kalian tua. Dikarenakan apa? Dikarenakan jarang adanya market maker pada aplikasi pada sistem crowdfunding teman-teman. Apa sih itu market maker? Jadi market maker itu ialah seperti bandar teman-teman, bandar yang siap menampung hasil hasil pembelian saham kalian. Nah, itu adalah hal risiko yang bisa kalian minimalisir maupun kalian pertimbangkan seperti itu teman-teman. Dan untuk biaya layanan pada aplikasi Bizar ini kurang lebih di angka 2,5%, dan itu adalah angka yang cukup tinggi teman-teman. Mungkin untuk informasi dan layanan serta fitur pada aplikasi Bizar sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah referensi untuk investasi teman-teman. Dan untuk investasi pada sistem crowdfunding, saya bisa menyarankan teman-teman untuk berinvestasi pada aplikasi Bizar, dan ini dapat menjadi acuan ataupun referensi bagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut dengan mendownload aplikasi Bizar ini pada aplikasi Play Store maupun App Store yang telah tersedia pada handphone kalian. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kita akan beralih untuk menganalisa untuk menganalisa fitur dan layanan pada aplikasi selanjutnya. Pertemuan yang terakhir nih teman-teman. Jadi pertemuan keempat ini saya akan mereview aplikasi. Ada 2 aplikasi yang ingin saya review. Yang pertama ada aplikasi layanan investasi saham, dan yang kedua ada aplikasi layanan untuk investasi SBN atau surat berharga negara. Kita akan masuk ke penjelasan saham terlebih dahulu. Jadi saham itu mewakili bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ketika kita membeli saham perusahaan, kita sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Nah, saham ini diperdagangkan di pasar saham. Pemilik saham atau pemegang saham memiliki hak atas sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, dan juga memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Nah, seperti melalui pemilihan direksi atau rapat pemegang saham. Oh ya, sebenarnya pemegang saham juga berhak atas pembagian dividen juga nih teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki saham di suatu perusahaan, itu secara tidak langsung sebenarnya teman-teman adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Walaupun porsinya kecil ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi layanan investasi saham yang akan saya bahas di sini ialah aplikasi Ajaib. Nah, mungkin bagi teman-teman investor saham retail tidak asing ya dengan aplikasi Ajaib ini. Jadi Ajaib ini ialah aplikasi investasi saham yang legal di Indonesia. Nah, bagaimana hasil review aplikasi hasil review aplikasi Ajaib saya? Mari kita bahas. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mereview sekaligus menganalisa layanan dan fitur yang tersedia pada aplikasi Ajaib. Jadi Ajaib ini ialah salah satu apps yang menyediakan perantara jual beli saham seperti itu teman-teman. Jadi
Di sini saya menggunakan laptop ya, dan di sini untuk website dari Ajaib itu sendiri ialah ajaib.co.id, dan di sini saya sudah login ke akun saya. Dan untuk teman-teman yang belum login, yang belum mempunyai akun, silakan untuk melakukan pendaftaran pada akun kalian terlebih dahulu. Untuk melakukan pendaftaran pada akun Ajaib itu cukup gampang. Kalian cukup memerlukan kartu tanda pengenal seperti KTP, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk mereview aplikasi ini, sekaligus menganalisa fitur dan layanan yang tersedia. Jadi, di sini kita dapat melihat UI yang ditampilkan oleh Ajaib versi laptop ya teman-teman. Sebenarnya kalau versi mobil ini rapi ya, tetapi untuk versi laptopnya ini ya seperti kebanyakan atau umum pada aplikasi lainnya, ketika kita melakukan login di laptop atau PC itu memang UI UX-nya itu tiba-tiba berantakan ya teman-teman. Namun ya udah, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi Ajaib ini itu, ialah salah satu pilihan apps atau apps sebagai Ajaib ini sorry, aplikasi layanan investasi retail yang sangat populer banget nih teman-teman. Bahkan kalau seandainya, kalian baru memulai investasi itu, pasti tidak jauh dari aplikasi Ajaib. Karena aplikasi Ajaib ini mempunyai banyak kelebihan, yakni, tidak adanya minimal investasi ya teman-teman, mohon maaf, minimnya top up pada Ajaib. Jadi setahu saya di Ajaib ini, itu untuk minimal top up-nya hanya sebesar 10.000 aja teman-teman, itu sangat minim sekali dan sangat cocok digunakan untuk pelajar maupun, mahasiswa. Dan ini berbeda dengan, aplikasi-aplikasi lainnya seperti iPod atau Indonesia Primer ya, di iPod maupun di aplikasi layanan-layanan, bursa lainnya, itu untuk, minimal top up-nya bahkan ada yang sampai puluhan juta seperti itu teman-teman. Nah, makanya Ajaib ini ialah salah satu aplikasi pilihan investor retail seperti itu. Oke, kita, bisa melihat ya untuk menu utama dari, aplikasi Ajaib ini ada 4, yakni ada beranda, cari, portofolio, dan berita. Oke, mungkin ini agak berbeda ya dengan versi mobile, namun tidak apa-apa, saya akan menjelaskan fitur dan layanan yang pada aplikasi Ajaib ini satu persatu. Jadi, untuk, eee untuk fitur yang terpampang ya atau fitur utama dari menu beranda ini ialah total investasi seperti biasa. Sebenarnya di sini saya mempunyai total investasi, namun aplikasi Ajaib ini memang sering error jika sudah di atas jam 1. Jadi di sini total investasinya 0 perak ya, padahal ada. Tetapi di sini nge-bug teman-teman, dan di sini juga terdapat total return yang di mana jika teman-teman sudah berinvestasi saham pada aplikasi Ajaib, nantinya akan terlihat return yang kalian dapatkan secara real time seperti itu dari jual beli saham, begitu teman-teman. Dan di sini juga terdapat buying power ya atau buying power. Nah ini tuh ialah, nominal saldo yang bisa kalian, eee, gunakan untuk melakukan pembelian saham, seperti itu teman-teman. Semisal saya melakukan top up 2 juta, tetapi saya sudah melakukan pembelian saham sebesar 1 juta. Nah berarti buying power saya hanya 1 juta lagi teman-teman, dikarenakan 1 jutanya sudah saya gunakan untuk investasi terdahulu, seperti itu. Kita bisa scroll ke bawah. Eh. Wah, ini kita langsung membicarakan mengenai saham ini, teman-teman. Oke, jadi sini ada saham teraktif ya. Nah, di sini ada saham teraktif itu ada top volume, top gainer, dan top loser. Dan kebetulan karena ini sudah jam 3 pagi, bursa sedang tutup, teman-teman. Sayang banget saya nggak bisa review aplikasi ini ketika bursa sedang buka, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi top volume itu apa? Top volume itu ialah transaksi terbesar pada hari ini. Semisal, di sini ada Goto. Goto pada peringkat pertama, teman-teman. Nah, berarti Goto ini per hari Selasa misalkan, itu ialah, itu ialah emiten atau perusahaan yang volume transaksinya itu sangat besar, teman-teman. Jadi dia dia bisa dibilang pada hari Selasa ini tuh, dia tuh top volume nomor 1 di Indonesia, seperti jadi orang-orang tuh lagi rame-ramenya transaksi jual beli saham itu di emiten Goto, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ada top gainer. Jadi top gainer itu ialah kenaikan tertinggi. Jadi, teman-teman bisa melihat emiten-emiten apa saja per hari ini yang, telah, eee, mendapatkan, return investasi tertinggi. Misalkan teman-teman di sini ada Edge, mungkin di sini tidak terlihat nih, return-nya berapa yang, sedang apa ya, sedang tampilkanlah oleh Edge ini. Nah, karena bursa sedang tutup, misalnya di sini anggap saja top gainer nomor satunya per hari Selasa ialah Edge. Nah, misalkan Edge itu
per hari Selasa dia itu mengalami kenaikan harga sebesar 20%. Nah, untuk yang di bawahnya ini seperti PTSP film ini dia akan mengikuti teman-teman. Semisal Edge ini 20%, PTSP kenaikannya 19%, film ini kenaikannya 18%. Nah, itu seperti itu teman-teman, itu untuk top gainer. Top kenaikan harga tertinggi per hari ini. Nah, itu teman-teman istilah gampangnya ya. Oke. Nah, di sini ada top losser ya. Ini kebalikan dari top gainer tentu saja. Top losser itu ialah penurunan harga tertinggi per hari ini. Misal di sini ada RDTX, teman-teman. Nah, berarti RDTX ini ialah penurunan dia menjadi emiten dengan penurunan harga tertinggi per hari Selasa. Misalkan RDTX ini mengalami ARB simetris sebesar 25%. Nah, berarti yang di bawahnya ini mengikuti teman-teman sesuai pemeringkatan, sesuai sorting. Misalkan yang di bawahnya ini 24%, 23% dan lain semacamnya teman-teman seperti itu. Jadi ini tuh dia hanya sorting saja top gainer dan top losser. Oh ya, for your information teman-teman, untuk pembelian saham itu ialah sebesar satu lot atau 100 lembar. Jadi di sini harga yang ditampilkan itu ialah satu lembar dari saham tersebut. Semisal RDTX itu sebesar 13.000 itu per lembar ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin membeli saham, kalian harus membeli minimal satu lot atau 100 lembar. Berarti jika kalian ingin membeli RDTX, berarti kalian harus membutuhkan uang sebesar 1,3 juta rupiah teman-teman. Karena 13.000 dikali 100 itu ialah 13 juta. Oke, kita jangan membahas grafiknya dulu, nanti saja. Oke. Nah, di sini juga terdapat berita ya, dan untuk, fitur berita ini cukup penting pada sebuah aplikasi jual beli saham. Jadi di sini, teman-teman bisa melihat berita-berita terkini yang berkaitan dengan pergerakan harga saham maupun kripto ya, karena kebetulan Ajaib ini juga sudah menjadi, layanan aplikasi jual beli kripto juga. Jadi di sini untuk beritanya cukup campuran teman-teman, mulai dari berita-berita kripto maupun berita-berita saham seperti itu. Kita bisa next. Oke, untuk menu beranda mungkin cukup ya, itu saja. Nah, mungkin kita bahas mengenai produk yang tersedia di dalam Ajaib ya. Jadi untuk produk yang tersedia di dalam Ajaib itu ada 3 teman-teman. Ada saham, ada reksadana, dan yang ketiga itu ada kripto. Dan jika tidak salah untuk kripto itu apps-nya itu berbeda teman-teman. Tapi untuk reksadana kalian bisa membelinya dalam satu aplikasi yang sama seperti itu. Nah, jadi reksadana ini kalian bisa membelinya pada aplikasi Ajaib. Karena dari yang saya tahu, reksadana yang Eee, terdapat pada aplikasi Ajaib itu cukup lengkap teman-teman, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan jual beli reksadana seperti itu. Oke, di sini kita langsung masuk ke hal teknisnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke menu utama yaitu, ke menu selanjutnya yaitu menu cari. Nah, menu cari ini ialah menu mencari emiten suatu saham. Nah, jadi di sini semisal saya ingin berinvestasi pada saham Telkomsel teman-teman. Nah, saham Telkomsel itu ada kodenya, yakni TLKM. Nah, kita bisa searching nih, kode dari saham Telkomsel. Nah, kita bisa cek ya saham. Di sini saya mau mencari saham Telkomsel, mana menu searching-nya nih? Mana menu searching-nya? Search. Waduh, ini bentar ya, teman-teman. Saya ingin mencari menu searching-nya. Oke, tidak. Mungkin saya nggak lihat, teman-teman ya. Misalkan saya ingin membeli saham Antam. Antam itu kodenya ialah ANTM teman-teman. Nah, di sini kita scroll manual aja. Kita cari saham Antam, Antam, Antam. Bentar teman-teman, Antam. Mana Antam ya? Ah, ini di Antam. Antam, Aneka Tambang. Nah, salah satu ciri khas perusahaan yang sudah IPO atau initial public offering adalah TBK atau perusahaan terbuka. Nah, kita bisa klik dari Antam ini, kita bisa klik detail. Nah, kita akan masuk ke eh, fitur utama dari aplikasi jual beli saham teman-teman. Nah, teman-teman setelah mencari emiten yang ingin kalian investasikan, teman-teman di sini bisa melihat, grafik dari berbagai waktu ya. Di sini yang tersedia mulai dari per 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun maupun dari keseluruhan grafiknya. Dan di sini juga dapat ditampilkan melalui line chart ataupun candlestick ya, teman-teman ini, eee, seterah teman-temannya. Namun di sini saya sih sebenarnya lebih suka line chart ya, teman-teman.
Oke. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan technical analisa secara mendalam, nah di sini juga kalian dapat melakukannya pada aplikasi Ajaib ya teman-teman. Dan ini menurut saya aplikasi Ajaib ini cukup lengkap, bahkan all in one. Jadi teman-teman bisa melakukan investasi maupun melakukan technical analisa di dalam aplikasi Ajaib seperti itu. Dan di sini juga untuk tools-toolsnya lumayan banyak ya. Lumayan banyak banget teman-teman. Tetapi di sini saya tidak akan memberikan edukasi terkait technical analisa. Kita bisa skip ke fitur selanjutnya. Waduh, ini mana nih tombol backnya? Oke, kita back manual aja ya. Oke, nah tadi kan kita sudah melihat grafiknya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai saham Antam. Di sini pertama terdapat berita yang terkait dengan saham Antam. Saham Antam itu biasanya beritanya nggak jauh-jauh dari harga emas. Kenaikan harga emas, penurunan harga emas, itulah berita mengenai Antam. Lalu di sini terdapat broker Sumari yang dimana broker Sumari ini atau Broksum istilahnya itu ialah bukan emiten tapi aplikasi-aplikasi yang telah membeli yang telah membeli saham ini teman-teman, atau istilahnya itu ialah broker, seperti itu. Nah, semisal, saya ingin melihat tentang dari tanggal 7 November sampai dengan 14 November nih teman-teman, ternyata dari rentang tanggal 7 sampai 14 November itu, broker yang paling banyak membeli saham Antam itu ialah broker ZP. Apa nih broker ZP? Ada teman-teman penjelasannya. Jadi, kalau warnanya merah itu ialah broker asing. Nah, jadi dalam kita cek dari tanggal 1 aja deh biar enak. Nah, saya sekarang broker YP teman-teman. YP itu iPod. Kita bisa cek YP, 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 YP. Mirai Aset bukan iPod ya teman-teman, tapi Mirai Aset. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya per bulan ini yang memborong saham Antam itu ialah asing, yakni melalui Mirai Aset seperti itu. Nah, itu ialah bisa menjadi acuan referensi untuk investasi ya bagi teman-teman. Di sini selain terdapat fitur Broksum juga terdapat fitur case statistik. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini bisa melihat statistik secara ranking. Di sini ada ROA-nya, ada ROE, GPM, OPM, NPM, EPS, PBV, dan lain semacamnya. Di sini juga cukup lengkap informasinya. Secara histori juga ada. Lalu kita bisa melihat teknikalnya teman-teman. Nah, di sini teknikalnya itu yang disediakan, teknikal berdasarkan ringkasan dari analis ya, itu ialah 70% jual teman-teman. Nah, tapi ini hanya referensi aja ya teman-teman ya. Balik lagi, investasi saham itu ialah investasi yang memiliki risiko tinggi. Jadi ketika kalian ingin membeli atau ingin berinvestasi pada saham, pastikan bahwasanya kalian telah melakukan analisa maupun, mencari, referensi secara mendalam seperti itu teman-teman. Di sini juga kalian bisa melihat mengenai Fibonacci-nya. Lalu ada moving average-nya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat saham Antam ini secara finansial, kita bisa melihat rata-rata per kuartalnya teman-teman. Di sini per tahun 2014 kita bisa lihat Antam telah mendapatkan revenue-nya ini cukup naik turun teman-teman. Di sini revenue tahun 2014 pada kuartal pertama ya 23 triliun dan pada kuartal akhir itu sebesar 3,6 triliun. Nah, kita bisa lihat detail price-nya juga. Di sini ada corporation action-nya juga. Di sini kita bisa melihat apakah saham Antam ini rutin memberikan dividen atau tidak, teman-teman. Lalu yang tak kalah penting ialah di sini juga terdapat profil perusahaan dari Antam ini sendiri. Seperti teman-teman, mulai dari presiden direkturnya siapa sampai dengan eh komisioner itu siapa, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin untuk analisa dari emitennya saya rasa sudah cukup ya. Mungkin kita akan masuk ke teknisnya yakni ialah bagaimana cara kita menjual dan membeli suatu saham. Oke. Semisal di sini adalah saham Goto. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman karena bursa sedang tutup ya, jadi sini tidak ada pergerakan harga. Nah, di sini kita bisa lihat pada order book terdapat beberapa informasi mulai dari open, close, high, low, volume dan lain semacamnya. Apa sih itu semua? Jadi di sini kita bisa melihat open ya teman-teman. Open itu ialah harga saat bursa ini dibuka teman-teman. Jadi semisal Goto ini di sini saat opennya 77. Jadi kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya pada saat bursa buka pada jam 9, Goto ini dibuka pada harga 77 perak per lembarnya. Dan pada saat bursa tutup dia itu close di angka 79 per lembarnya. Ini teman bisa lihat. Lalu
angka tertinggi untuk harga per lembar saham Gotoh ini per hari Senin ya, karena sekarang hari Selasa, berarti kemarin hari Senin. Nah, dia high-nya itu tertinggi itu di angka 83, volumenya itu di 9,49 miliar. Di sini untuk market cap-nya itu 94 triliun dan ini liquid ya teman-teman untuk saham Antam ini. Lalu teman-teman bisa melihat ini ada lot pembelian dan penjualan. Nah, bagaimana cara kita membeli saham ini? Jadi teman-teman di sini dapat melihat opsi beli ya teman-teman. Di sini ada opsi beli dan opsi jual. Kalian bisa memilih opsi beli. Nah, kalian dapat memasukkan harga yang ingin kalian belikan. Misal harga sahamnya 79 teman-teman. Nah, saya ingin mengantri di harga 78 per lembar. Nah, di sini juga terdapat eh apa ya? Terdapat jumlah lot yang ingin kalian beli nih teman-teman. Semisal di sini saya ingin membeli 75% lot, 75% dari saldo saya. Nah, ternyata saldo saya buying power saya ini ada 132.000 teman-teman dan 75%-nya ialah 93.000. Nah, setelahnya kita dapat melakukan beli dan konfirmasi seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan barangnya, misal dia turun nih ke 78. Nah, misal dia naik lagi besoknya di 89. Kan naiknya lumayan tuh teman-teman 10% lebih. Nah, kalian dapat menjualnya di sini. Semisal saya ingin menjualnya 90 per lembar. Nah, di sini saya masukin aja jumlah lotnya 100% 12. Nah, lalu saya dapat menjual dan saya bisa mendapatkan profit seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada di sini juga ada tombol notasi khusus ya. Nah, kalian bisa lihat informasinya. Kenapa Gotoh mendapatkan notifikasi khusus? Ternyata perusahaan Gotoh ini tercatat menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Nah, ini bisa menjadi referensi ataupun acuan investasi teman-teman pada emiten Gotoh seperti itu. Oke, mungkin untuk hal teknis untuk pembelian dan penjualan sahamnya sudah saya sampaikan secara ringkas ya teman-teman. Ini kita bisa lanjut ke fitur-fitur selanjutnya. Ini kita bisa cek di fitur kalender. Oke, jadi yang tak kalah menarik di aplikasi Ajaib ini adalah di sini terdapat fitur kalender, teman-teman. Jadi bagi kalian yang dividen hunter, kalian bisa melihat jadwal-jadwal pembagian dividen per masing-masing emiten. Misal, sekarang tanggal 14 nih, teman-teman. Ulang tahun saya tanggal 15, benar ya, teman-teman. Berarti besok kan? Alhamdulillah. Berarti saya bisa misal di sini untuk tanggal 15 November itu perusahaan-perusahaan atau emiten yang membagikan dividen itu ada IS, ada Jaya, ada PPGL dan ada Jaya dan ada PPGL. Nah, dia itu membagikan dividen dengan berbagai nominal. Semisal saya ingin membeli es di tanggal 14 nih, teman-teman. Nah, dan saya tidak menjual di tanggal 15, berarti saya berhak mendapatkan dividen dari es ini sebesar 2,5 per lembaran seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada informasi mengenai RUPS, IPO. Di sini ada RAIK ya, teman-teman ya. RAIK ini apa ya? Saya lupa ya, teman-teman. Lalu di sini ada stock split, ada LAPCO, laporan keuangan, dan lain semacamnya, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi acuan teman-teman nih apalagi buat kalian yang dividen hunter seperti itu. Dan di sini terdapat portofolio dari saham, reksadana. Lalu di sini terdapat berita, teman-teman. Nah, mungkin untuk layanan fitur dari Ajaib mungkin sekian ya, teman-teman. Untuk fitur lainnya sama ya, tidak bertele-tele, sangat to the point dan ini cukup lengkap ya bagi kita investor retail terutama karena sangat retailable begitu, teman-teman. Jadi di sini tuh fitur-fitur maupun tools yang disajikan tuh cukup mudah dan fleksibel dan bahkan tidak ada fitur-fitur advance gitu. Jadi untuk retail mebel silahkan kalian menggunakan Ajaib seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin mengeksplor Ajaib lebih jauh, kalian dapat mendownload aplikasi Ajaib pada Play Store dan maupun App Store dan jangan takut, Ajaib ini sudah terregulasi dan sudah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Ya, apakah ada lagi yang bisa saya analisa di sini? Saya cek lagi ya, teman-teman ya. Kalau ada akan kita bahas terus. Nah ya teman-teman, di Ajaib juga kalian bisa memesan saham IPO ya. Ini saya lupa memberitahukan kepada teman-teman. Jadi bagi perusahaan yang baru listing, kalian dapat memesannya pada aplikasi Ajaib, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin untuk analisa mengenai fitur
dan layanan pada aplikasi ajaib. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan kita akan lanjut ke aplikasi yang terakhir. Masuk ke yang selanjutnya nih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai SBN. Nah, SBN adalah singkatan dari Surat Berharga Negara. Jadi SBN ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara, khususnya di Indonesia. Jadi SBN ini merujuk pada suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang di Kementerian Keuangan. Nah, SBN ini biasanya digunakan sebagai cara pemerintah untuk meminjam uang dari masyarakat atau investor. Nah, misalkan nih teman-teman, misalkan Indonesia mempunyai proyek yang besar, nggak usah jauh-jauh, misalnya ibu kota baru di Kalimantan. Nah, tentunya ibu kota baru di Kalimantan itu sangat tidak mungkin jika semua biaya yang dikeluarkan itu melalui APBN. Maka dari itu diterbitkanlah SBN ini, Surat Berharga Negara ini. Jadi ibarat SBN ini ialah cara negara untuk istilahnya memberikan eh, apa ya memberikan bukan memberikan utang ya teman-teman, tetapi meminjam uang. Nah, meminjam uang ini bisa ke masyarakat maupun ke investor karena tidak mungkin teman-teman jika negara ini jika mempunyai proyek yang besar akan memakai APBN seluruhnya. Itu sangat tidak mungkin. Maka itulah adanya SBN atau Surat Berharga Negara seperti itu. Nah, untuk investasi SBN untuk retail, saya ingin mereview aplikasi Bareksa. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan aplikasi Bareksa. Jadi aplikasi Bareksa ini bisa dibilang aplikasi all in one. Tetapi aplikasi Bareksa ini bisa dijadikan aplikasi investasi SBN yang legal di Indonesia. Bagaimana hasil review saya dari aplikasi Bareksa ini? Mari kita bahas. Oke teman-teman, kita akan masuk ke review aplikasi yang terakhir sekaligus menganalisa fitur dan layanan, yakni pada aplikasi Bareksa, yakni aplikasi penyedia layanan investasi untuk SBN Surat Berharga Negara. Dan untuk Bareksa di sini saya menggunakan laptop maupun PC untuk melakukan analisanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan download pada aplikasi Bareksa, tenang saja sudah tersedia pada Play Store maupun App Store. Dan Bareksa ini tentunya sudah memiliki legalitas ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang takut, tenang saja, Bareksa ini termasuk aplikasi legal yang telah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia. Oke, teman-teman bisa melihat inilah UI yang ditampilkan oleh Bareksa ya melalui desktop seperti itu. Oke, jangan masuk ke menu ini terlebih dahulu ya. Oke, kita akan masuk ke menu default-nya. Nah, ini ialah UI yang ditampilkan oleh Bareksa seperti biasa. UI pada suatu aplikasi itu jika diloginkan di desktop atau di laptop itu akan cukup berantakan teman-teman. Namun jika kalian mendownload Bareksa pada handphone, tenang saja UI UX Bareksa ini sangat rapih seperti itu dan teman-teman bisa melihat ya bahwasanya pemilihan warna yang dipilih oleh Bareksa ini ialah hijau yang tidak terlalu terang. Nah, ini menggambarkan bahwasanya Bareksa ini lebih mengutamakan pewarnaan terhadap yang cocok digunakan oleh orang tua dikarenakan warna-warna seperti ini, eee, kebanyakan diadopsi oleh user-user yang telah memiliki umur 40 tahun ke atas seperti itu teman-teman, dan menurut saya itu adalah hal yang wajar ya dikarenakan Bareksa ini sebagai layanan investasi memang sebenarnya banyak anak muda yang menggunakan Bareksa teman-teman, tetapi tidak terlalu banyak ya karena mereka lebih prefer ke aplikasi serupa lainnya. Di sini saya ingin, melakukan analisa dari produk. Di sini dari produk terhadap informasi, data diri saya. Lalu ada level investasi saya saat ini ialah rookie. Rookie ini investasi kelas teri lah teman-teman. Lalu di sini terdapat total investasi, imbal hasil atau return, dan ada keuntungannya juga ya. Tetapi di sini total investasinya masih nol dikarenakan saya masih belum berinvestasi pada aplikasi Bareksa. Namun saya akan mencoba untuk menjelaskan layanan dan fitur yang tersedia. Oke, di sini untuk menu profile kita akan lanjut ke portofolio, ke fitur portofolio. Oke, untuk portofolio di sini saya masih kosong karena saya belum melakukan investasi apapun pada Bareksa. Lalu kita masuk ke transaksi. Oke, transaksi pun masih kosong ya teman-teman. Dan ini ada pengaturan akun dan lain semacamnya yang berkaitan dengan akun. Oke, kita akan masuk ke produk investasi dari Bareksa ini teman-teman. Jadi pada aplikasi Bareksa ini terdapat beberapa produk investasi mulai dari saham, reksadana, SBN atau surat berharga negara, ada emas, robo advisor dan umroh. Nah, teman-teman yang akan saya fokuskan ke sini ialah pada SBN ya karena saya melakukan analisa pada Bareksa ini ialah
untuk investasi SBN atau surat berharga negara. Namun di sini saya akan menampilkan sedikit ya mengenai UI dari investasi saham di Bareksa. Nah, teman-teman bisa melihat ya seperti ini UI yang ditampilkan oleh Bareksa. Oke, kita akan lanjut ke SBN. Oke, teman-teman, di aplikasi Bareksa ini, terdapat 2 jenis SBN ya atau surat berharga negara, mulai dari syariah dan non syariah atau istilah itu SBN dan SBSN. Nah, di sini, terlihat ya, di sini ada, SBN syariah yang tersedia sampai saat ini, sampai saat saya me-record video ini, yakni ada SBN Syariah ST0114T4. Di sini, untuk imbal hasil per tahun itu 6,5% itu tinggi banget teman-teman, karena SBN ini SBN ini, mendapatkan dukungan yang tinggi dari negara teman-teman. Jadi bisa dibilang SBN ini adalah salah satu safe safe investasi atau investasi yang aman teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada tipe kuponnya itu adalah jenis yang mengambang dan ketika saya melakukan investasi, saya akan mendapatkan jatuh tempo pada tahun 2027 atau 4 tahun ya dari sekarang. Dan untuk, SBN yang tersedia juga ada ST0111T2 ya ini jenisnya sama syariah juga dan untuk imbal hasilnya di angka 6,3% namun untuk jangka waktunya lebih cepat ya teman-teman, di angka 2 tahun aja. Jadi ketika saya melakukan investasi sekarang, saya akan mendapatkan jatuh tempo di tanggal 10 November, seperti itu teman-teman. Oke, karena di sini, tidak terlihat ya teman-teman bagaimana untuk melakukan investasi pada SBN ini. Oke, mungkin saya bisa, melanjutkannya dan mengulas sedikit melalui handphone ataupun, mobile aplikasi ini, seperti itu teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya, sudah beralih ya ke aplikasi mobile dari Bareksa. Nah, teman-teman bisa melihat ya, inilah UI yang disajikan oleh Bareksa ya di mobile phone. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasanya UI pada mobile itu selalu lebih rapi dari desktop ya. Itu wajar teman-teman dan teman-teman bisa melihat bahwasanya UI dari Bareksa ini rapih ya dan tertata teman-teman dan sangat friendly, sangat user friendly sekali karena karena jika teman-teman ialah user baru pada aplikasi Bareksa, tentu saja teman-teman pasti akan langsung mengerti bagaimana untuk mengoperasikan aplikasi Bareksa ini. Nah, kita akan berfokus kepada fitur SBN-nya. Nah, oke, kita sedang masuk ke aplikasi SBN-nya dan seperti biasa untuk aplikasi SBN-nya ini akan ditampilkan total investasi SBN teman-teman. Nah, di sini terdapat portofolio SBN teman-teman, namun di sini imbal hasil saya 0 dikarenakan saya belum pernah melakukan investasi SBN. Lalu selanjutnya ada transaksi ya teman-teman. Nah, di sini akan terlihat riwayat transaksi yang pernah kalian lakukan pada fitur investasi SBN ini dan ini seperti yang saya sudah jelaskan ya sebelumnya bahwa terdapat dua SBN atau surat berharga negara yang tersedia untuk saat ini yakni SBN ST0111T2 ya dan ST0011T4 dan keduanya ini ialah SBN Syariah teman-teman dan di sini juga terlihat informasi singkat mengenai SBN-nya yakni ada tipe kuponnya mengambang, imbal hasil per tahunnya sebesar 6,3% dan dengan jangka waktu 2 tahun dan kita akan mencoba untuk simulasi pembeliannya. Dan di sini kita sudah masuk ke simulasi pembeliannya teman-teman. Di sini terlihat informasi lebih lanjut yakni ada periode pembelian yakni di tanggal 6 November sampai dengan 6 Desember ya teman-teman. Lalu tanggal jatuh temponya itu di tanggal 10 November 2025 atau dalam artian 2 tahun. Minimal pembeliannya sebesar 1 juta rupiah dan maksimal pembeliannya sebesar 5 miliar. Dan tipe penerimaan itu mengambang dengan perhitungan imbal hasil itu teman-teman bisa melihat dan plus 0,3%. Nah, di sini jadwal penerimaan itu setiap tanggal 10 ya, teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu bahwasanya imbal hasil ini sebesar 6,3% dan itu termasuk jenis return yang tinggi ya, teman-teman, karena deposito saja dia hanya menjamin return sebesar 4%. Kita akan lanjut ke pembelian SBN-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat menginput jumlah pembelian yakni minimal 1 juta. Contohnya saya di sini ingin membeli SBN
ST011T2 ini dengan nominal 10 juta dan teman-teman dapat melihat informasi lebih lanjut dan di sini ada perkiraan imbal hasil sebesar 1.134.000 ya teman-teman. Tetapi ini sudah termasuk pajak dan kalian bisa melihat lebih detail. Nah, ini ada informasi lebih detail selama 2 tahun sebesar 1,134 juta ya. Jadi 1,1 teman-teman kurang lebih untuk investasi 10 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Lalu teman-teman dapat klik order sekarang. Dan teman-teman dapat melihat ya beberapa informasi lebih lanjut. Klik order sekarang. Dan untuk selanjutnya teman-teman dapat melakukan pembayaran dengan berbagai metode seperti melalui e-wallet seperti OVO, pembayaran ATM, internet banking, mobile banking, teller bank, dan e-commerce. Nah, mungkin untuk mekanisme pembelian SBN sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa teman-teman dan mungkin untuk pertemuan dari ulangan tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan ini telah berakhir dan saya cukupkan terlebih dahulu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kurang jelas dari penjelasan saya. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah, nanti akan saya coba respon satu persatu. Jadi kita di sini belajar bareng teman-teman, mengedukasi bareng dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian, saya Arie Syahwal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.